Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar kalian ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Langsung lompat ke menit kedua kawan-kawan jika pengantar saya kelamaan. Bertemu lagi nih dengan saya Nara di channel Ewako 13. Semoga hari ini kita lebih baik dari hari kemarin. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang sudah singgah dan menonton video saya hingga akhir. Tak lupa pula saya ucapkan maaf jika tidak menarik. Silakan kawan-kawan kritik dan juga dislike jika memang tidak suka. Baiklah kawan-kawan, waktunya kita lanjut ke ceritanya. Di suatu tempat yang bernama Skylock Hill, yang sepertinya merupakan markas dari sekte iblis Magio, terdengar seseorang yang memberikan laporan pada atasannya. "Bos, ini saya, Nui Gong. Ada seseorang yang mengikuti kita di belakang," ucap orang itu. Tentu saja bosnya menanyakan apakah benar ada orang yang mengikuti mereka. "Sepertinya itu masalah dari pertarungan kita sebelumnya," ucap Nui Gong. "Ada konfirmasi bahwa ada korban selamat di antara agen pengawal jalan utara," lanjutnya. Si bos berambut putih yang belum diketahui namanya itu mengatakan, "Bukankah Kapten Jong bilang dia yang akan mengurusnya?" "Sebenarnya siapa orang yang ada di belakang kita?" tanya si bos itu. "Mudang, Gunung Hua, serta Jongnam, bos," jawab Nui Gong. "Ketika 3 dari 9 sekte besar mengejar kita, mereka semua akan segera dimobilisasi. Begitu 9 sektor besar dimobilisasi, begitu pula dengan 5 keluarga besar dan dilanjutkan oleh seluruh dunia akan ikut bergerak. Kita belum memiliki kekuatan untuk menghadapi seluruh dunia. Kita harus pergi," ucap si bos. "Apakah Anda mengatakan Anda akan menyerah pada Skylock Hill?" tanya Nui Gong. "Kita harus melakukannya pada akhirnya. Satu-satunya perbedaan adalah kita harus melakukannya lebih awal dari yang diharapkan," balas si bos. Meskipun mereka berniat untuk menyerahkan tempat ini, si bos juga ingin memberikan beberapa hadiah kepada para tamu mereka. Nui Gong tentu saja menyukai ide dari bosnya. Tidak lama kemudian, kelompok investigasi yang dipimpin oleh Cheong Heo juga sudah tiba di tempat itu. Untuk meyakinkan Cheong Heo, Yim mengatakan bahwa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa mereka pergi ke tempat ini. Cheong Heo berpikir bahwa biasanya ada tanda-tanda jika suatu tempat dihuni. Akan tetapi, dia tidak melihat ada tanda-tanda tempat ini menjadi sebuah markas. Mungkin itu karena musuh mereka begitu berhati-hati, pikir Cheong Heo. Dia lalu turun dari kudanya, memerintahkan kepada para pasukannya untuk mulai berjalan kaki. Tidak lama kemudian, 2 orang dari pasukan itu menemukan sesuatu. Hal yang ditemukan merupakan sebuah jejak gerobak yang baru saja melewati tempat tersebut. Pria yang menemukan jejak itu bertanya, apakah ini benar-benar tempatnya. "Damho, kamu akan melindungi Master dengan para murid kelas 2, perintah Mugyong." Damho juga mengerti dan tidak membantah perintah dari Mugyong. Mugyong juga memberitahu Master Hyunso agar segera pergi setelah memastikan bahwa mereka adalah Magio. Awalnya, Master Hyunso menolak perintah tersebut. Akan tetapi, Mugyong menegaskan bahwa itu adalah perintah masternya dan serahkan pertempuran ke Sekte Mudang. Sementara melindungi Hyunso dengan segala cara adalah prioritas mereka. Jika terjadi pertempuran, jangan ragu untuk melarikan diri. "Saya berbicara sebagai orang yang memegang komando," ucap Mugyong. "Cah, belagu juga nih orang nih kawan-kawan. Sombong bet lah." Master Hyunso tidak bisa membantahnya lagi dan akhirnya harus mengikuti pengarahan yang diberikan oleh Mugyong. "Jika benar ini adalah Magio, ini semakin menarik. Jika aku membuktikan kualitasku di sini, namaku harus tersebar di seluruh negeri Gangho," ucap kroco-kroco itu. Tertawa begitu sombongnya dia dan mengatakan bahwa dia akan mengalahkan pemimpin Magio dalam satu serangan. Sesaat kemudian, temannya mendengar sesuatu yang aneh. Pedang serta tombak yang begitu banyak terbang dengan cepat menuju ke arah mereka. Orang yang mengaku akan mengalahkan pemimpin dari Magio langsung tewas hanya dengan satu serangan.
Ini penyergapan, ucap Chong Hyo yang juga berusaha menghindari setiap pedang dan tombak yang mengarah kepadanya. Kalang kabut untuk mereka kawan-kawan. Itu merupakan sebuah jebakan yang sudah disediakan untuk mereka sebelumnya. Satu persatu anggota pasukan itu mulai berjatuhan dan tewas di tempat, bahkan sebelum mereka melihat satu pun musuh mereka. Chong Hyo menyuruh para pasukannya agar tetap tenang. "Siapa kalian?" tanyanya kepada kelompok orang yang sudah muncul di hadapan mereka. Tak lain dan tak bukan, tentu saja itu adalah anggota dari Magyo. Seperti biasa, Nui Gong hanya tertawa dengan cengengesan mendengar pertanyaan dari Chong Hyo. "Yim, apakah itu orang-orang Magyo?" tanya Chong Hyo pada Yim dan dibenarkan oleh Yim. "Merekalah yang menyerang dan mencuri barang-barang kami," ucapnya. "Aku akan membalaskan dendam saudara-saudaraku," ucap Yim yang sudah tidak bisa menahan dan mengontrol dirinya karena begitu marah. Tanpa perintah, dia langsung melompat dan berlari menuju ke arah para anggota Magyo. Chong Hyo yang melihat Yim terburu-buru untuk maju tidak bisa menghentikannya, dan pada akhirnya memberikan perintah untuk menjatuhkan anggota Magyo. Pertarungan antara kedua kelompok itu pun tentu saja tak terelakkan. Bahkan Yim berada pada barisan paling depan, meskipun hanya dengan satu tangannya saja. Saling bunuh kini mereka pastinya. Seru nih kawan-kawan. Ya, bagaimana ndak seru? Nggak banyak bacot, langsung main sikat. Mugyong lalu memerintahkan Won Yul untuk membantu Damho serta murid kelas 2 lainnya. Bagaimanapun, Master Hyunso harus tetap aman, ucapnya. "Pergi dan tunjukkan pada mereka kekuatan Magyo." Mendengar perintah itu tentu saja membuat mereka menjadi begitu bersemangat. Mugyong kini terkepung oleh para anggota Magyo. Meskipun dia sebenarnya sudah siap untuk menebas seseorang di beberapa titik, tapi terlihat sepertinya dia masih agak ragu untuk melakukan hal tersebut. Dia tebaskan kini pedangnya yang langsung membunuh salah satu anggota Magyo. "Aku tidak berpikir itu akan terasa begitu mengganggu. Tuhan, aku memohon padamu, tolong maafkan aku atas pembunuhan ini. Karena ini semua demi kedamaian Gangho," gumam Mugyong sembari terus-menerus menebas semua lawan yang mendekatinya. Mereka tidak tahu kekuatan Magyo. Maju dan bunuh mereka. Hanya kematian yang menunggu mereka yang berdiri di depan kita. "Tunjukkan pada mereka kekuatan kita," ucap para anggota Magyo. Terlihat para anggota Magyo yang semakin banyak berdatangan dan mengepung Mugyong sendirian. Meskipun begitu, Mugyong tidak gentar sedikit pun. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk membuktikan bahwa Gunung Hua masih dalam permainan. Setelah ini, Gunung Hua akan menjadi lebih kuat, gumam Mugyong sembari mengayunkan dan menebas setiap orang yang mendatanginya. Tidak seorang pun yang dia biarkan untuk lari. Meskipun ia terlihat seperti terpojok, akan tetapi pada kenyataannya, dialah yang sedang unggul dibandingkan para lawannya. Di antara mereka, Master Cheong Hyo menunjukkan penampilan ilmu pedang yang brilian. Seperti apa yang diharapkan dari pendekar pedang terkuat di Hubei. Tak ada satupun orang yang bisa menghindari pedangnya. Setiap kali pedangnya diayunkan, seseorang pasti akan terpotong dan jatuh ke tanah. "Jangan goyah, maju dan bunuh mereka," ucap salah satu anggota Magyo. Meskipun Magyo mungkin musuh yang ditakuti, Song Yuan juga masih memiliki elit mereka. Chong Hyo begitu mudah melewati dan menebas satu persatu anggota dari Magyo. "Semuanya, hati-hati. Mereka tidak akan menyebut sembarangan orang sebagai pendekar pedang terkuat dari Hubei," ucap salah satu anggota Magyo. "Hanso, buka jalannya. Sekte Jongnam tidak bisa ketinggalan," ucap Jonghwa yang juga sudah mulai beraksi untuk membasmi para anggota Magyo. "Minggir!" ucap Hanso menerobos maju dan menebas satu persatu orang yang menghalangi jalannya. "Pedang air ilahiku adalah pedang tanpa ampun," ucap Jonghwa yang juga sudah bertarung dengan lawannya. "Jika kamu ingin hidup, sebaiknya kau lari," ucapnya memperingati lawannya itu. "Hentikan omong kosong itu," balasnya. Dia tebas kini kaki dari orang tersebut. "Tidak ada yang namanya belas kasihan kepada orang-orang di Songnam," ucapnya. Pertarungan yang begitu sengit terjadi antara kedua belah pihak. Para anggota Magyo tidak ingin membiarkan seorang pun hidup karena telah menyerbu markas mereka. Won Yul lalu menyuruh Damho untuk mundur. Mereka murid kelas 2 akan menangani situasi di sini. "Kamu harus mundur bersama Tuan Hyunso dan menjaganya tetap aman,"
ucap Won Yul pada Damho. Won Yul ingin menunjukkan keahliannya pada kesempatan ini. Dia mengatakan pada murid lainnya kalau mereka akan mematuhi perintah dan melindungi master atas nama Gunung Hua. Jangan goyah, hancurkan mereka. Maju, tunjukkan pada mereka kekuatan Zhong Yuan. Teriak masing-masing pasukan untuk membakar semangat mereka. Hingga beberapa saat kemudian, muncul seseorang dengan pakaian hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Damho dan pasukan lainnya tentu saja bertanya-tanya, siapa orang yang tiba-tiba muncul itu? Terlihat panik murid-murid kelas 2 itu, kawan-kawan. Meskipun begitu, mereka tetap menjaga posisi mereka dan membentuk formasi pedang bintang 7. Kayak obat sakit kepala aja itu, kawan-kawan. Sakit kepala, minum puyer bintang 7. Tanpa sepatah kata pun, orang itu langsung melesat maju ke arah para murid yang melindungi Hyunseo. Tanpa basa-basi, dia langsung menyerang dan membunuh para murid itu dengan tangan kosong. Dia begitu mudah menghancurkan barisan pertahanan mereka dan membunuhnya tanpa perlawanan sedikit pun. Elit, dia adalah seorang elit, ucap Won Yul yang gemetar karena ketakutan. Tidak menyangka dia, kawan-kawan, kalau yang dihadapinya langsung salah satu elit dari Magio. Dia memberanikan dirinya dan menyerang si jubah itu. Tentu saja serangan Won Yul bukanlah apa-apa bagi si jubah yang mampu dengan mudah untuk menghindarinya. Si jubah lalu melompat ke arah Won Yul hendak membunuhnya dengan satu serangan. Terlihat pula Qian sudah menyelimuti tangannya itu. Akan tetapi, sesaat sebelum tangan itu mencapai kepala Won Yul, terdengar suara Damho dari belakang yang sudah berlari dan menyuruh Won Yul untuk menghindar. Damho mengeluarkan tekniknya yang bernama Firshing Fist untuk menahan serangan dari orang yang berjubah hitam tersebut. Nasib baiknya, Won Yul masih sempat untuk menghindar dan benturan teknik dari orang berjubah itu serta Damho tentu saja tidak terelakkan. Damho mampu memukul mundur si jubah menggunakan tinjunya barusan. Won Yul tentu dibuat terkejut akan aksi dari Damho barusan. Bagaimana bisa Damho mampu melakukan teknik yang begitu kuat? Ucap para murid Gunung Hua yang hanya terpelongo tak percaya menyaksikan pemandangan itu. Aku tidak menyangka seranganku dapat dihentikan, gumam si jubah. Beraninya kau, ucapnya pada Damho. Seorang wanita ya, ucap Damho yang menyadari si jubah yang ternyata adalah seorang wanita. Wanita itu tidak menunggu lama. Dia langsung meloncat menuju arah Damho dengan sebuah teknik yang sudah dia siapkan. Oh, hati-hati! Itu adalah kepalan Magio yang membakar senja. Teriak Hyunseo yang mengetahui teknik tersebut dan memperingatkan Damho. Damho tentu saja tidak dapat menghindar dalam kurung waktu yang singkat itu. Wanita tersebut sudah ada tepat di hadapannya. Dia langsung menyerang Damho menggunakan teknik kepalan Magio yang membakar senja. Damho yang memang tak sempat untuk bereaksi dan menghindar hanya bisa menahan sakit akibat serangan dari wanita tersebut. Sudah 20 tahun, tapi aku yakin itu tak terhitung jumlah pasukan Gunung Hua yang mati karena teknik itu. Berhati-hatilah, ucap Hyunseo yang memastikan kembali teknik yang digunakan oleh wanita berjubah tersebut. Kepalan Magio yang membakar senja, ucap para murid Gunung Hua yang menjadi semakin panik dan ketakutan. Tidak membiarkan Damho menarik nafas, wanita itu langsung kembali melesat untuk menyerang Damho. Serangan yang bertubi-tubi dan tanpa henti dilancarkan si wanita berjubah. Namun, semuanya mampu ditangkis oleh Damho menggunakan teknik tinjunya. Kekuatan, teknik, serta pengalaman bertarung mereka yang terlalu jauh perbedaan levelnya, tentu saja membuat Damho kewalahan dan terpojokkan. Ya wajar ya kawan-kawannya, ibarat baru keluar kandang langsung berhadapan sama elit salah satu kelompok sekte iblis. Para murid Gunung Hua itu seakan tidak percaya Damho mampu menangkis, bahkan mengikuti setiap arah serangan lawannya. Mereka semakin dikejutkan ketika mereka menyadari teknik yang digunakan oleh Damho. Kepalan daun bambu. Ya, itulah teknik yang Damho gunakan. Won Yul lalu bergumam. Setiap murid Gunung Hua mempelajari kepalan daun bambu, karena itu merupakan teknik dasar yang dipelajari setiap murid di sana. Tapi, kepalan daun bambu yang aku ketahui tidak cukup kuat untuk menangkis teknik seni bela diri Magio yang telah terlupakan. Yang lebih penting, dia memiliki kaki yang lumpuh, yang bahkan membuatnya menjadi orang buangan di Gunung Hua. Namun dia menangkis, menghindar, serta bahkan mampu melawan kepalan yang membakar senja itu.
Apakah dia menyembunyikan kekuatannya selama ini? Gumam Wonyul yang masih sulit mempercayai apa yang dia lihatnya saat ini. Pertarungan Damho dan si wanita itu terus berlanjut. Hingga akhirnya Damho tidak mampu lagi menghindar dan terkena pukulan dari wanita itu. Teriak kesakitan pastinya Damho kawan-kawan. Meskipun dia tidak terjatuh, tetapi dia masih terseret mundur beberapa langkah ke belakang. "Saudara!" teriak Wonyul. Wonyul dan murid lainnya lalu berniat menyerang wanita itu dan membantu Damho. Damho menyuruh mereka untuk mundur dan melarang mereka untuk maju membantunya. "Dia bukan lawan kalian. Mundurlah. Bawa master bersama kalian dan lindungi dia. Aku menyatakan ini perintah sebagai murid tingkat pertama di Gunung Hua. Pergi dari sini!" teriak Damho dengan tegasnya. Wonyul bersama yang lainnya awalnya enggan untuk pergi dan berniat untuk tetap tinggal membantu Damho. Akan tetapi, pada akhirnya mereka hanya bisa mendengar perintah dari Damho dengan berat hati. "Tidak, Ho. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu," ucap Hyunso. Pada ngotot semuanya ingin tetap tinggal dan membantu Damho. Bahkan Wonyul yang sejatinya tidak begitu menyukai Damho, tapi pada dasarnya dia adalah salah satu orang yang akrab serta peduli terhadap Damho. Terlihat Wonyul dan murid kelas 2 yang menyeret Master Hyunso untuk pergi dari tempat ini. Mereka mengatakan kepada Master Hyunso bahwa tempat ini terlalu berbahaya. "Saya tahu Anda tidak akan pernah meninggalkan saya, Master. Saya akan segera kembali bersama Anda. Jadi silakan Anda pergi dulu," ucap Damho yang berjanji kepada masternya. Hyunso akhirnya mau mendengarkan perkataan Damho untuk pergi menjauh. Dia juga mengatakan kalau Damho jangan pernah mengingkari janjinya dan harus kembali. Wonyul mengatakan pada Hyunso untuk segera pergi dari tempat tersebut. Dia memimpin para murid untuk mundur dan pergi dari jurang tersebut. Terlihat Damho yang ekspresinya campur aduk karena sadar dia tidak akan mampu mengalahkan orang di depannya itu. "Apakah kamu murid Gunung Hua?" tanya wanita itu dan dibenarkan oleh Damho. Sayang sekali," ucap wanita itu lagi. Damho lalu bertanya kepada wanita itu, apakah dia adalah seorang magio. "Ya, itulah yang dunia sebut pada kami. Tapi kami menyebut diri kami sebagai Shinggyo," ucap wanita berjubah itu sembari melepaskan penutup wajahnya. Cantik juga ya kawan kaya. Oke, lanjut. Sekedar info kawan-kawan, magio itu kultus kejahatan, sedangkan Shinggyo adalah kultus Tuhan atau kultus baik. Jadi bisa diartikan kalau Shinggyo ini masih termasuk kultus iblis, tapi cabang yang baik ya kawan-kawannya. "Shinggyo ya," ucap Damho. "Jauh lebih ramah bukan?" balas wanita itu. "Ini cewek melawak ya kawan-kawannya. Ya memang sih namanya secara harfiah jauh lebih ramah, tapi tindakan mereka benar-benar jauh dari kata ramah. Ini adalah Skylock Hill. Tempat ini adalah markas kami. Ini juga merupakan penjara besar tempat para pendosa Shinggyo dikurung," jawab wanita itu. "Ini adalah tempat persembunyian terakhir kami, karena tidak ada tempat lain untuk bersembunyi. Tetapi ditemukan oleh kelompok kalian hari ini," ucapnya yang terlihat sedih. "Apakah kamu berencana untuk membalas dendam pada Songyang?" tanya Damho. "Ada beberapa iya," jawabnya. "Jadi maksudmu itu ada yang berniat untuk membalas dendam dan ada juga yang tidak?" tanya Damho lagi. Wanita itu mengatakan terserah Damho ingin menilainya seperti apa. Dia lalu menanyakan siapa nama Damho, dan ditanya lagi oleh Damho untuk alasan apa dia ingin tahu namanya. "Karena kamu akan menjadi orang pertama yang akan kubunuh. Aku setidaknya harus mengingat namamu," jawab wanita itu yang ternyata belum pernah membunuh sebelumnya kawan-kawan. "Damho. Namaku adalah Damho," jawab Damho. "Aku tidak akan melupakanmu, Damho," ucapnya. "Namaku Yom Yugin. Aku akan menunjukkan langkah terakhir dari kepalan tangan senja yang membara. Teratai putih yang mengalir," ucapnya sembari bersiap dengan teknik terkuatnya untuk membunuh Damho. Damho juga bersiap dengan tinju daun bambunya. Pertarungan sengit antara keduanya akan segera berlanjut setelah basa-basi obrolan yang cukup singkat. Setelah pengenalan yang cukup singkat antara Damho dan Gyung di part sebelumnya, kini mereka bersiap untuk baku hantam lagi. Seperti pendobrak yang menerjang gerbang kastil. "Charging step," ucap Damho yang sudah siap dengan tekniknya itu. Mereka berdua lalu melompat menuju ke arah satu sama lain.
Damho lalu mengepalkan tinjunya dengan menggunakan teknik kultivasi surgawi. Begitu pula dengan Gyung, bak harimau yang menerkam mangsanya menggunakan teknik Flowing White Lotus. Dua tangan yang diselimuti oleh Ki dengan teknik terkuat mereka masing-masing pun berbenturan. Entah siapa yang menyebabkan dampak kerusakan yang lebih besar. Akan tetapi, terlihat Gyung yang ekspresinya terlihat baik-baik saja. Damho terlihat begitu kesakitan dan menambah luka yang lebih banyak lagi di tubuhnya. Bentrokan yang terjadi membuatnya terlempar dan terhampas ke tanah. Sementara itu, Gyung yang sebelumnya diperlihatkan baik-baik saja ternyata juga mengerang kesakitan. Meskipun dia tidak mendapatkan luka fisik, akan tetapi efek dari serangan Damho menyebabkan luka internal yang cukup dalam hingga membuatnya memuntahkan darah. Jika serangannya sedikit lebih kuat, lenganku akan lepas. Aku tidak pernah merasakan ketakutan seperti ini dalam hidupku. Siapa pria ini? Betapa malangnya, aku harus membunuhnya dengan kedua tanganku sendiri. Gumam Gyung yang tidak menyangka Damho cukup kuat, bahkan membuatnya begitu takut. Gyung lalu berjalan ke arah Damho sembari meminta maaf. Dia benar-benar meminta maaf karena harus membunuh Damho. Jangan perlakukan aku seperti aku sudah mati, ucap Damho yang juga berusaha untuk berdiri. Matanya masih hidup. Sungguh semangat yang luar biasa, gumam Gyung yang begitu kagum akan mental Damho. Gyung lalu terkejut ketika dia menyadari Damho yang masih bisa bergerak dan mencoba untuk berdiri. Damho seharusnya tidak bisa bergerak sama sekali saat ini. Dia berpikir sungguh sangat menyedihkan bahwa kenyataannya dia benar-benar harus membunuh Damho. Sesaat sebelum mereka ingin melanjutkan baku hantam lagi, keduanya lalu dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba terdengar. Suara itu, itu sudah dimulai ya, ucap Gyung. Damho tentu saja merasa kebingungan dan bertanya, apa yang sudah dimulai? Tiba-tiba ada sebuah tali yang dialiri Ki melilit tubuh Gyung. Aku harus pergi sekarang, ucapnya yang ternyata ditarik sama si Nuigong. Itu sudah dimulai. Ayo cepat pergi dari sini, ucap Nuigong pada Gyung. Gyung yang sudah paham pun langsung menyetujuinya. Mereka berdua lalu pergi meninggalkan Damho sendirian dengan wajah yang begitu kesal. Begitu jengkel dia kawan-kawan ditinggalkan di tengah-tengah pertarungan. Ledakan bertubi-tubi yang membuat tebing serta tanah di area itu hancur. Cheong Heo begitu terkejut ketika menyadari bahwa tempat tersebut telah meledak akibat bom. Kita semua akan mati di sini. Tidak ada tempat di dunia ini untuk kita. Jadi, kita semua harus mati bersama, ucap salah satu dari anggota Magio. Api ilahi keabadian, lepaskan. Kita akan mewujudkan diri kita dan berada di sisimu. Lanjutnya yang bersiap meledakkan diri bersama dengan anggota Magio lainnya. Cheong Heo benar-benar tidak habis pikir jika mereka serius ingin meledakkan diri. Mulai membengkak dan memerah tubuh dari anggota Magio itu kawan-kawan. Satu persatu tubuh dari anggota Magio meledak dan menghancurkan area sekitar. Mereka melakukan serangan bunuh diri. Semuanya keluar dari sini, teriak Cheong Heo memperingatkan semua pasukannya. Kita harus pergi dari sini sekarang, teriak Kun Gyung. Mu Gyung lalu menyuruh Un Gyung membawa para murid untuk segera pergi dari tempat itu. Jika mereka terlambat sedetik saja, mereka pasti akan mati dan terkubur bersama reruntuhan tersebut. Mereka semua tidak membuang-buang waktu dan dengan gesit melompat untuk menjauh. Sementara itu, terlihat Damho yang hanya bisa terdiam sendirian di bawah sana. Andai pertarungannya bersama Gyung sebelumnya tidak membuat tubuhnya terluka begitu parah, dia pasti masih bisa menggerakkan badannya untuk menghindar dan menjauh. Soha menyadari bahwa Damho tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, tak ada yang bisa dia lakukan. Soha hanya bisa bergumam maaf. Bukan hanya Soha, bahkan Cheong Heo dan lainnya juga menyadari kondisi dari Damho. Akan tetapi, tidak ada satupun di antara mereka yang mencoba untuk menolong Damho. Terkecuali satu orang yang berniat turun untuk menjemput Damho. Orang yang selama ini terlihat begitu kasar dan keras pada diri Damho. Damho! Teriaknya memanggil Damho. Kita harus menyelamatkan Damho.
ucap Ungyung yang berhenti dan berbalik hendak turun menyelamatkan Damho. Akan tetapi, dia ditahan oleh Mugyung. Itu sudah terlambat, ucap Mugyung. Saudara, ucap Ungyung yang dibuat marah oleh Mugyung yang menghentikannya. Damho juga keluarga kita. Dan kamu adalah saudara kita yang hebat. Kita tidak bisa menyerah pada Damho, ucap Ungyung memarahi Mugyung yang masih menahannya. Puceklah memang si Mugyung ini kawan-kawan. Damho itu penting, tapi tidak lebih penting dari yang lain. Tidak ada yang lebih berharga bagiku selain Gunung Hua, ucap Mugyung. Pucek, otak sengkuni memang orang satu ini. Sama aja dengan ketua sektenya dan Master Hyungum. Padahal kalau mereka pergi selamatkan Damho mungkin masih sempat. Saudara, bentak Mugyung. Sok-sokan bilang yang lain penting. Padahal kalau bukan karena Damho, sudah tidak ada tersisa murid Gunung Hua yang lainnya, termasuk Master Hyunso. Pucek memang sok bijak tapi ini adalah perintah. Pergi dari sini secepat mungkin, Ungyung. Akhirnya Ungyung tidak bisa berbuat apa-apa dan menurut. Dia hanya bisa pasrah melihat Damho yang akan tertimbun oleh reruntuhan markas Magyo. Maafkan aku, Damho. Inilah mengapa aku tidak ingin kamu mengikuti kami. Aku tidak berharap kamu akan memaafkanku untuk ini, gumam Ungyung yang benar-benar menyesal dan merasa bersalah karena hanya bisa meninggalkan dan melihat Damho di tengah-tengah reruntuhan itu. Damho hanya bisa menyebut masternya dan pasrah dengan apa yang terjadi pada dirinya. Meledak hancur, tak tersisa sudah kini markas dari Magyo. Pada akhirnya, seseorang yang terlihat kasar kepada kita adalah yang paling peduli dan menyayangi kita. Sedangkan mereka yang terlihat baik dan manis di hadapan kita justru tidak begitu menganggap dan memperdulikan kita. Seringkali hanya baik terhadap kita karena sesuatu. Tapi bukan berarti semua orang seperti itu ya kawan-kawannya. Dan pada akhirnya menurut Nara, prolog dari Damho ini baru berakhir di sini. Dan cerita sesungguhnya dari Damho akan dimulai dari dalam reruntuhan markas Magyo ini. Damho terkubur di dalam tanah dan bebatuan. Sepertinya dia akan sendirian lagi. Meskipun dia berada di tengah-tengah reruntuhan, nasib baiknya tidak ada satupun batu yang menindis tubuhnya. Ketika dia membuka matanya, hal pertama yang dia rasakan adalah rasa sakit yang menyiksa. Rasanya seperti tubuhnya sedang dicapik-capik dan dilepas satu persatu dengan rasa sakit yang sangat dahsyat. Karena fisik Damho yang memang sangat kuat, dia masih mampu bergerak meskipun begitu kesakitan. Tapi yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di depannya. Dia berpikir bahwa dia sudah terkubur di bawah tanah. Hingga pada saat dia benar-benar tersadar dan bertanya di mana dia saat ini. Sementara itu, di luar reruntuhan itu, terlihat juga orang-orang yang selamat dari ledakan tersebut. Siapapun yang sedikit terlambat tidak bisa keluar dan terkubur di bawah tanah, ucap mereka. Chong Hyo lalu menanyakan apa yang tersisa. Salah satu bawahannya mengatakan bahwa mereka adalah satu-satunya yang tersisa dari sekte Mudang. Betapa kesal tentu si Chong Hyo itu kawan-kawan. Aku tidak percaya mereka memilih untuk melakukan serangan bunuh diri. Benar-benar mereka menakutkan, ucap Cheong Hyo. Jong Hwa juga berpikiran yang sama. Dia benar-benar tidak menduga mereka akan meledakkan diri mereka sendiri ketika mereka ditemukan. Namun di sisi lain, kelompok mereka mampu menghentikan Magyo agar tidak kembali berkuasa, ungkap Cheong Hyo. Jong Hwa setuju dengan apa yang dikatakan oleh Cheong Hyo. Seharusnya ini bisa memusnahkan sisa-sisa anggota Magyo. Sementara itu, terlihat Hyunso yang begitu sedih. Aku meminta maaf, Master. Kami mencoba menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Selamatkan mata kau segenap. Jancok betul. Emosi aku. Ungyun tidak bisa berkata-kata. Dia adalah orang kedua yang paling terpukul atas kejadian yang menimpa Damho setelah Master Hyunso. Hyunso tertunduk sedih, seluruh tubuhnya gemetar karena rasa sedih. Dia tidak percaya bagaimana bisa semua ini terjadi pada Damho. Para murid lainnya juga merasakan kesedihan yang sama. Jika bukan karena Damho, mereka semua akan mati lebih cepat. Kita semua akan terkubur di bawah karena betapa lemahnya kita, gumam Won-yul yang terlihat menangis. Hyunso masih percaya bahwa Damho belum mati. Tidak menutup kemungkinan bahwa Damho masih hidup dan tidak mati dengan cara seperti ini.
Damho tidak akan mati dengan mudah, pikirnya. Mugyung mencoba merangkul dan menenangkan Master Hyunseo. Namun dia ditolak oleh Master Hyunseo dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. "Ho, kamu tidak akan mati dengan mudah kan?" ucap Master Hyunseo sembari menatap sisa reruntuhan di bawah. Autor lalu membawa kita untuk melihat keadaan Damho di bawah tanah. Entah sudah berapa lama telah berlalu sejak semua orang pergi dan Damho terkubur di bawah tanah. Saat dia menatap langit-langit, dia tersadar akan sesuatu yang mengkilat. Itu adalah permata Nightclaw, ucap Damho. Hal-hal ini dikatakan tak ternilai harganya, tapi itu tidak terlihat alami. Apakah itu dikultivasi oleh seseorang? Gumam Damho bertanya-tanya. Yum Yu-gyung, itu benar. Dia bilang tempat ini adalah markas mereka. Lanjut Damho yang mendapatkan jawaban dari pertanyaannya sebelumnya. Dia mengingat perkataan Gyung sebelumnya yang mengatakan kalau Skylock Hill adalah markas mereka. Tidak ada satupun sinar cahaya yang datang dari luar. Begitu pula dengan aliran udara yang tidak ada. Pada kondisi ini, Damho tidak akan mudah untuk keluar. Satu-satunya yang bisa dia syukuri saat ini adalah dia masih bisa melihat kemana dia akan pergi berkat permata Nightglow. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus bisa bertahan hidup. Air dan makanan diperlukan untuk bertahan hidup saat terjebak di area yang tertutup. Di sini adalah tempat persembunyian Magio, jadi pasti ada sesuatu yang bisa dimakan dan digunakan. Area bawah tanah ini lebih besar dari apa yang kukira, ucap Damho yang masih menyusuri ruang bawah tanah tersebut. Hingga pada akhirnya, dia menemukan ruangan yang sepertinya pernah ditinggali dan dijadikan sebagai ruang pelatihan. Damho lalu dialihkan oleh beberapa kotak yang tertumpuk di sana. Dia membuka kotak itu dan ternyata berisikan begitu banyak pil. Baunya seperti gandum. Ini jatah kultivasi, ucap Damho. Mungkin maksudnya pil ya kawan-kawannya. Jadi Nara akan tetap menyebutnya pil, meskipun di teksnya itu adalah jatah. Mereka pasti menyimpannya untuk keadaan yang darurat. Ada begitu banyak pil kultivasi itu. Jadi itu pasti bertahan untuk sementara waktu bagi Damho. Master, gumam Damho yang mengingat perkataan dari masternya. Satu-satunya hal yang kamu butuhkan adalah kemauan yang begitu kuat. Sisanya akan membuka jalan mereka untukmu. Waktu terus berlalu. Tidak ada konsep siang dan malam, musim kemarau maupun musim dingin di dalam reruntuhan itu. Damho tidak tahu sudah berapa lama waktu yang telah berlalu. Itu bisa saja sudah 4 tahun, 5 tahun atau 6 tahun, bahkan mungkin bisa lebih lama lagi. Meskipun Damho terjebak sendirian di dalam reruntuhan itu, bukan berarti dia benar-benar hidup seorang diri. Ada beberapa binatang yang entah dari mana mampu masuk ke dalam ruang bawah tanah itu. Ular yang begitu berbisa itu mencoba memangsa Damho. Sial baginya karena Damho terlebih dahulu melayangkan tinjunya hingga membuatnya langsung mati seketika. Tentu saja itu satu-satunya cara agar Damho dapat bertahan hidup dengan memakan apa saja yang ada di sekitarnya. Damho berpikir bahwa setidaknya waktu sudah berlalu lebih dari 5 tahun. Bukan tanpa alasan kawan-kawan, karena Damho merasa bahwa tubuhnya seakan sudah berhenti untuk tumbuh. Meskipun dia tidak tahu usianya, fakta bahwa dia telah berhenti tumbuh adalah bukti bahwa dia sekarang sudah dewasa. Yang lebih penting, meskipun semua waktu telah berlalu, dia masih terperangkap di bawah tanah dan bebatuan besar. Suara langkah kaki yang menakutkan bergema di dalam goa yang begitu sempit. Itu adalah langkah kaki dari Damho yang sudah dewasa. Ketika kaki kanan menyentuh tanah, kaki kiri akan mengikuti dengan menyeret. Iringan dan irama suara yang khas membuat langkah pria itu semakin aneh. Waktu telah berlalu begitu lama, namun pintu masuknya masih terhalang oleh tanah dan bebatuan. Tempat itu sempit dan gelap, tapi tidak masalah sama sekali bagi Damho. Dia telah berjalan di jalan ini ratusan bahkan ribuan kali. Dia bahkan mengingat setiap kepingan kerikil yang menggelinding di lantai, juga setiap struktur dan benda di langit-langit. Dia berhenti di ruang bawah tanah 10.000 kejahatan, tempat para Magio menahan tawanan mereka. Setelah para pejuang Magio pindah ke neraka yang tertutup langit, itu menjadi tempat penyimpanan buku-buku seni bela diri.
Majo telah mengambil sebagian besar buku ketika mereka pergi. Tetapi, teknik yang mereka anggap tidak penting, seperti serangan bayangan rangkap 3 yang eksplosif, tendangan balistik yang jahat, serta juga pukulan tebas yang lebar mereka tinggalkan. Serangan bayangan rangkap 3 yang eksplosif, Damho sudah membaca dan melatihnya bahkan ribuan kali. Atau mungkin dia bahkan membacanya lebih dari itu. Tapi faktanya adalah, segala sesuatu tentang teknik itu sudah terukir jelas di dalam pikiran Damho. Damho hanya puas bahwa ada sesuatu yang bisa dia baca, sesuatu yang bisa dihabiskan bersama. Gila kawan-kawan, duduknya itu loh. Tidak perlu ditanyakan lagi akan seberapa OP MC kita ini. Setiap karakter yang cara duduknya seperti itu, ya kawan-kawan tahulah seberapa kuatnya dia. Tidak mungkin lemah lah pokoknya. Setelah banyak waktu yang berlalu, Damho pindah ke tempat yang jauh lebih gelap dari gudang bawah tanah 10.000 kejahatan. Potongan-potongan batu yang dihancurkan berserakan di mana-mana. Mereka dihancurkan bukan karena sebab-sebab alami, akan tetapi dengan paksaan. Di seberang ruang itu sepertinya tertiup angin, artinya ada ruang kosong di balik batu tersebut. Hembusan angin yang kuat dan dingin seperti bisikan iblis bertiup melewati Damho. Dia seharusnya merasakan dingin, karena tidak mengenakan apapun. Akan tetapi, ekspresi Damho sama sekali tidak berubah. Dia seperti seseorang pria tanpa semua emosinya. Damho kemudian menghancurkan bebatuan itu dan dengan demikian mengungkapkan area baru. Ada ruang dengan lebar kira-kira 10 meter diisi dengan air. Itu terlalu lebar dan dalam untuk dibentuk oleh tetesan dari stalatik. Berarti ada air yang mengalir dari suatu tempat. Karena jumlah airnya tetap, itu berarti air itu juga mengalir ke tempat lain. Damho menemukan tempat ini saat dia kelaparan. Ketika pil kultivasinya habis, dia mulai memakan lumut yang ada di dinding. Dia begitu kelaparan sehingga dia bahkan ingin memakan lengannya sendiri. Dia harus menemukan sesuatu untuk dimakan jika dia ingin bertahan hidup. Hingga pada akhirnya, dia menemukan tempat ini setelah darah, keringat, serta air mata bercucuran. Di dalam kolam ada ikan yang bercahaya. Mereka adalah spesies ikan yang aneh, transparan sampai tulang mereka bisa dilihat. Damho tidak tahu berapa lama ikan itu menghuni kolam tersebut atau bagaimana mereka berakhir di sana. Satu-satunya hal yang penting adalah ikan itu telah berevolusi sehingga mereka bisa bertahan hidup di dalam gua. Damho lalu menangkap ikan tersebut dan langsung menggigitnya hidup-hidup. Sewaktu kecil aja, Damho sudah makan daging manusia ya kawan-kawan. Apalagi ini hanya sekedar ular dan ikan hidup. Anehnya, bukan hanya ikan tersebut. Di sana juga ada serangga aneh yang menyerupai scarab. Seperti ikan sebelumnya, serangga itu juga memancarkan sebuah sinar. Karena gua itu tertutup, semua suara pastinya juga diperkuat. Hal itu menjadi keuntungan lain dari Damho yang pendengarannya menjadi lebih tajam. Serangga itu lalu mulai memakan sisa ikan yang Damho buang sebelumnya. Tak disangka hewan lain juga muncul dari balik bebatuan. Itu adalah belalang sembah. Seekor belalang sembah yang juga tubuhnya bersinar. Karena persediaan makanannya sedikit, serangga-serangga itu juga bertarung satu sama lain. Damho sepertinya berminat melihat pertarungan antara scarab dan belalang. Belalang menyerang lebih dulu. Dengan kaki pemangsanya yang menyerupai sabit, ayunan ganasnya memberi kesan ahli seni bela diri. Kakinya jatuh lurus ke leher scarab tanpa ragu-ragu. Dan pada saat yang sama, tubuh scarab juga dimiringkan. Kaki belalang itu dibelokkan oleh kerangka luar scarab yang begitu keras. Dengan mengambil serangan secara diagonal, itu mampu menghindari bahaya. Pertarungan sengit di antara keduanya terus saja berlanjut. Belalang sembah mengayunkan kakinya jauh lebih tajam. Tiba-tiba scarab melebarkan sayapnya. Sayapnya yang begitu cepat sehingga tidak bisa dilihat oleh mata mulai membelokkan kaki belalang itu. The Great Shield, ucap Damho yang langsung terlintas di pikirannya untuk menciptakan sebuah teknik seni bela diri baru dari pertarungan kedua serangga itu. Bahkan di gua ini, keterampilan seni bela diri Damho dengan cepat meningkat. Area bawah tanah dengan bekas penggunaan ini adalah satu-satunya tempat istirahatnya. Dia harus terus-menerus mengedarkan ki untuk menahan dingin yang hebat. Ada sebuah tulisan di dinding diukir oleh benda yang cukup tajam. Itu ditulis oleh siapapun yang ada di tempat ini sebelum Damho. Aku, Guillaume Yul Cheon, mengubur temanku di sini. Tulisan yang ada di dinding tersebut. Damho sudah melihatnya setiap kali dia membuka kembali matanya.
Dia tidak tahu apa yang terjadi pada mereka dan dia juga tidak peduli. Satu-satunya sesuatu yang Damho tertarik adalah bertahan hidup dan keluar dari tempat ini. Damho meninggalkan tempat istirahatnya dan turun ke area bawah. Dia berhenti di depan sebuah batu besar yang menghalangi jalan, seolah-olah itu adalah penjaga gerbang. Dapat dilihat beberapa rongga dapat diamati di batu besar tersebut. Sampai beberapa waktu yang lalu, itu menjadi sehalus permukaan cermin. Alasan bentuk yang buruk dengan cepat menjadi jelas adalah karena Damho memukul dan menendang batu besar tersebut. Batu itu saat ini semakin hancur ditendang oleh Damho. Permukaannya pecah saat kaki Damho mengenainya. Pecahannya berterbangan ke segala arah. Itu bukan kakinya yang kuat, melainkan kaki kirinya yang lumpuh. Tidak hanya sampai di sana, Damho lagi dan lagi secara berlanjut terus menyerang batu tersebut. Suara berat bergema di gua yang gelap itu. Retakan yang terbentuk terlihat semakin jelas di batu besar itu. Serangan terakhir yang menghancurkan batu tersebut merupakan tinju dari Damho. Meskipun menghancurkan batu besar, tinju Damho tidak terlihat terluka sedikit pun. Prinsip serangan bayangan rangkap 3 yang terintegrasi dengan tinjunya yang menusuk. Tendangan balistik jahat dikombinasikan dengan kakinya yang menyerang. Serta pukulan tebasan lebar terlahir kembali sebagai teknik yang sama sekali berbeda di tangan Damho. Teknik kultivasi surgawinya maju selangkah demi selangkah melalui perkembangan teknik yang Damho pelajari dan juga teknik kultivasi Magyo. Damho menggabungkan semua teknik serta kultivasi yang dia ketahui. Teknik bela diri Gunung Hua entah bagaimana terintegrasi dengan Magyo, terlepas dari segala rintangan yang telah dihadapi oleh Damho. Damho saat ini terlihat begitu serakah. Itu menggambarkan bahwa MC kita ini memang tidak naif ya kawan-kawan. Dia bahkan mempelajari teknik terlarang jika itu berarti dia bisa menjadi lebih kuat dan mampu untuk bertahan hidup lalu keluar dari tempat tersebut. Teknik yang diciptakan dengan Hyun Sojin In telah berubah tanpa bisa dikenali. Sampai-sampai Master Hyun sendiri tidak akan mengenali mereka jika melihatnya secara langsung. Lingkungan yang suram dan sepi membuat Damho lebih murung dari sebelumnya. Dia tidak tahu berapa kali dia harus mengayunkan tinju serta tendangannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak ada gunanya untuk khawatir. Satu-satunya yang tersisa di tempat suram ini adalah waktu, ucap Damho sembari bersiap untuk menghantam batu besar itu lagi. Keinginan membara untuk menghancurkan. Keinginannya untuk melepaskan diri dari segala sesuatu yang membelenggunya. Itulah yang membuatnya terus bergerak. Ketika dia menghasilkan kaki yang menyerang dan tinju yang menusuk bersama dengan masternya, dia dibimbing oleh rasa kewajiban Gunung Hua. Tetapi, dalam seni bela diri yang dia lakukan sekarang, tidak ada sedikit pun belas kasihan atau kebenaran yang terlihat. Esensi seni bela diri Magyo tergabung dalam teknik Damho. Dia menghancurkan, dan menghancurkan lebih banyak lagi agar dia tidak menjadi gila di tempat suram ini. Hingga pada akhirnya, dia berhasil menghancurkan batu besar tersebut. Sesaat kemudian, Damho mendengar suara yang begitu banyak. Suara yang didengar oleh Damho itu berasal dari semut-semut terbang yang pastinya juga sudah berevolusi. Gerombolan dari semut-semut itu langsung menyerang Damho. Tadi itu membuat Damho sedikit kewalahan. Dia mencoba melawan balik dengan melakukan tinju menusuk pada semut yang terbang ke arahnya. Tinju yang menusuk cukup kuat untuk menghancurkan bahkan batu-batu besar. Namun itu tidak berpengaruh pada semut-semut terbang itu. Tinju Damho hanya membuat mereka tertiup oleh angin yang dihasilkan dari tinju Damho. Semut-semut itu tentu saja tidak tinggal diam dan menggigit Damho. Tidak hanya tidak bisa membalas serangan dari semut-semut itu, Damho benar-benar dibuat kewalahan dan terpojok. Dia benar-benar kesakitan akibat gigitan dari semut-semut tersebut. Dia hardik pastinya gerombolan semut-semut terbang itu. Ini bukan semut-semut biasa. Semut-semut ini begitu berbisa, ucap Damho yang menyadari ada yang berbeda terhadap semut-semut itu. Karena dia sudah tidak tahan lagi menahan sakitnya digigit oleh ribuan semut terbang tersebut, Damho berlari dengan kencangnya menuju ke arah kolam. Rupanya nyerah juga dia ya kawan-kawan. Kalau dihajar habis-habisan sama orang, nggak pernah mundur ya, nggak pernah lari. Ini dikeroyok sama semut, lari tebirit-birit juga dia. Tentu saja ya kawan-kawannya, kalau dikejar sama binatang terbang sekampung, itu paling benar tuh ya nyemplung ke air lah. Seperti apa yang dilakukan oleh Damho saat ini. Racun semut itu sangat kuat di luar imajinasi Damho.
Matanya menjadi merah dan seluruh tubuhnya diliputi rasa sakit dan gatal yang begitu mengerikan. Pembuluh darah Damho bahkan muncul di sekujur tubuhnya. Sebelumnya dia bisa menahan rasa sakit tanpa masalah. Akan tetapi, meskipun ketabahannya tidak manusiawi, dia masih tidak bisa mentolerir rasa gatal yang dia alami saat ini. Dalam penderitaan seperti ini, dia merasa seperti berada di ambang kematian beberapa kali. Damho benar-benar dibuat tidak berkutik dia kawan-kawan. Damho hanya bisa menahan rasa ingin untuk merobek kulitnya sendiri. Damho melakukan yang terbaik agar dapat menetralkan racun di dalam tubuhnya. Damho menyebut semut-semut itu sebagai kutu darah neraka. Bukan tanpa alasan kawan-kawan. Itu semua karena mereka seperti memunculkan neraka bagi Damho. Damho harus mengatasi dan melewati kutu darah neraka itu jika dia ingin keluar dari tempat ini. Masalahnya adalah Damho tidak punya cara untuk menangkis serangan kutu darah neraka. Tidak peduli seberapa terampil seseorang dalam seni bela diri, tidak mungkin untuk dengan cepat membunuh gerombolan kutu darah neraka. Damho sedang duduk bersila. Dia mencoba menetralisir racun yang ada di dalam tubuhnya menggunakan ki batinnya. Setidaknya, untuk saat ini dia masih bersyukur karena masih ada sisa ikan. Tapi itu hanya masalah waktu sampai ikan-ikan itu habis. Dan ketika saatnya tiba, semuanya akan berakhir. Damho hanya punya satu pilihan saat ini, yaitu menerobos ribuan semut terbang tersebut. Wah! Aku membutuhkan perisai yang akan melindungiku dari kutu darah neraka. Teriaknya yang benar-benar merasa buntu. Sesaat kemudian, dia teringat dengan sekarab sebelumnya. Perisai yang akan menghentikan mereka. The Great Shields, ucap Damho. Karena jalan satu-satunya cara Damho untuk keluar dari tempat ini, oleh karena itu dia mencoba mengalahkan kutu darah neraka berkali-kali. Damho mempraktekkan teknik yang diciptakannya sendiri setelah melihat pertarungan kumbang melawan belalang sembah sebelumnya. Kutu darah neraka. Mari kita lihat siapa yang akan memenangkan perang ini, ucap Damho yang percaya diri bahkan sampai menyodorkan punggungnya. Namun semua usahanya jelas pasti akan sia-sia ya kawan-kawannya. Ya kita lihat saja nih. Si Damho ekspresinya malah jadi kocak ya kawan-kawannya. Orang satu ini nih bisa-bisanya dia lari dengan ekspresi yang seperti itu. Tentu saja dia berlari dengan cepat dan langsung terjun ke dalam air. Ya bisa dibayangkan lah ya kawan-kawan, digigit serangga api yang ada di pohon mangga aja sakitnya nafsubillah. Ya kalau digigit sambil dilempar buah mangga sekuat tenaga ke kepala. Menghadapi siksaan dan rasa gatal yang tidak manusiawi, Damho bahkan sampai membenturkan kepalanya ke batu puluhan kali. Mimin Nara juga pernah kayak gini kawan-kawan. Bedanya waktu itu Nara lagi sakit gigi, Mas serta asam lambung juga kambuh di saat yang bersamaan. Hal itu membuat kepala Damho sampai pecah dan tubuhnya bermandikan darah. Setelah itu dia beristirahat dengan cukup lama, memikirkan cara bagaimana dia bisa melewati gerombolan semut terbang itu. Damho lalu melepaskan tinju yang menusuk lagi. Akhirnya beberapa kutu darah neraka itu mati karena benturan. Meskipun demikian, tetap saja lebih banyak semut yang berhasil lolos dan terbang menuju Damho seperti tsunami yang menakutkan. Dalam waktu yang sangat singkat, Damho mengambil pose baru. Dia merentangkan tangannya yang mirip dengan palu besi karena bertahun-tahun menggunakan tinjunya itu. Mengayunkannya sedikit keluar dan mendorongnya ke depan dengan lembut. Ki mengalir keluar dan menciptakan energi berwarna merah. Makhluk ini tidak memerlukan teknik di tingkat lanjut. Aku harus menggunakan gerakan tangan Qigong Sekte Mudang, ucap Damho. Sekedar info kawan-kawan, Qigong itu adalah teknik seni bela diri Cina kuno, tetapi juga dikenal sebagai bentuk latihan di seluruh dunia. Damho menyadari hal ini setelah melawan kutu darah neraka puluhan kali. Saat Damho melakukan gerakan Qigong di tangannya, udara di antara tangannya dan kutu darah neraka menghilang. Prinsip teknik yang dilakukan ini ibarat sebuah vakum. Udara mengalir keluar dari tangannya seperti tsunami. Kutu darah neraka segera terperangkap dalam angin dan bergerak bersamanya. Puluhan bahkan ribuan kutu darah neraka terkumpul menjadi satu hingga seperti menciptakan sebuah bola hitam. Gerakan tangan penghancur kegelapan. Itulah teknik yang diciptakan Damho untuk menghancurkan kutu darah neraka. Damho langsung menghantam mereka ke tanah yang membuat tidak hanya semut-semut itu mati, akan tetapi juga menghancurkan tanah tersebut. Itu memungkinkan seseorang untuk menciptakan ruang hampa dan akibatnya menghasilkan ledakan besar.
Namun, hanya sebagian kecil dari kutu darah neraka yang mati karena gerakan tangan penghancur kegelapan. Tentu saja Damho mengulangi tekniknya itu karena masih begitu banyak semut yang masih hidup. Karena kecepatan Damho yang saat ini di luar dari manusia normal, tentu saja membuat seluruh tubuh Damho mulai bergetar. Dia menggunakan getaran kuat untuk melakukan Qigong defensif. Tameng, gumam Damho yang tersenyum puas. Damho akhirnya menyempurnakan teknik The Great Shield-nya. Sang pengarang lalu membawa kita ke suatu tempat yang entah di mana. Terlihat ada sebuah kelompok yang bernama kelompok rumah perak yang mengalir atau Flowing Silver sedang melakukan perjalanan. Cepatlah, ada area berkemah kecil sebentar lagi, teriak seseorang yang memerintahkan kelompok itu agar lebih cepat lagi sehingga mereka bisa beristirahat lebih cepat. Apakah kamu bersenang-senang, Jinbo? Tanya seorang ayah pada anaknya. Jinbo mengakui bahwa dia bersenang-senang selama perjalanan. Ayahnya mengatakan bahwa Jinbo sudah melihat ini dalam perjalanan sebelumnya. Jinbo tidak mengelaknya, namun dia bilang kalau saat itu tidak begitu hijau seperti saat ini. Ayahnya lalu diam dan bergumam, "Idiot yang menyedihkan. Jika ibunya masih hidup, maka dia tidak perlu mengikuti ayahnya kemana-mana." Oh, jadi ayah dari Jinbo ini ternyata juga terpaksa ya kawan-kawan membawa Jinbo kemanapun dia pergi. Ya, karena ibunya sudah meninggal kawan-kawan. Mereka lalu tiba di tempat yang sebelumnya disebutkan. Orang yang sepertinya kepala pengawal itu lalu menyuruh mereka berhenti dan berkemah di sini. Si ayah akan menyiapkan anglo dan dia menyuruh anaknya untuk mempersiapkan alat serta bahannya. Aku menemukan memasak menjadi sesuatu yang paling menyenangkan di dunia ini, ucap Jinbo. Ya, mungkin cita-cita si Jinbo ini bisa ngalahin Chef Yuna ya kali ya. Dia telah selesai menyiapkan alat dan bahannya. Dia lalu bertanya kepada ayahnya apa yang akan mereka hidangkan untuk makan malam hari ini. Daging sapi asam manis dengan saus sambal dan daging sapi panggang serta aku akan menambahkan banyak daging babi ke hotpot dan memasaknya, jawab sang ayah. Ayahnya bertanya apakah Jinbo tidak akan kesulitan untuk menyiapkan bahan-bahannya. Tentu saja itu sesuatu yang mudah karena aku sudah berpengalaman di bidang ini, jawab Jinbo. Dia telah berpergian bersama ayahnya selama 8 tahun. Bahkan dia saat ini sudah bisa menjadi koki, pikirnya. Jinbo sangat ingin mendirikan sebuah kedai dan juga toko minuman keras. Ayahnya tentu saja menyetujui rencana dari Jinbo. Mereka tidak bisa berkeliaran sepanjang hidup mereka, ucap sang ayah. Mereka berdua lalu mulai untuk memasak. Bagaimanapun, orang-orang sudah menunggu mereka menyajikan hidangan makan malam. Jinbo sedikit memamerkan keahlian memasaknya. Sambil bernyanyi, dia mengiris-ngiris semua bahan yang akan digunakan. Bocah itu benar-benar terlihat bersemangat dan bahagia melakukan semua ini. Tidak ada sedikit pun kesedihan di wajahnya yang diperlihatkan di depan ayahnya. Terlebih lagi ketika mereka berniat ingin membuat toko sendiri dan bahkan ayahnya juga ingin mengajarinya memasak. Jika ayah mengajariku, aku pasti akan menjadi koki yang begitu hebat, ucap Jinbo. Namun sebelum itu, mereka terlebih dulu harus mengunjungi chef terbaik di dunia, ujar sang ayah. Kayaknya ayahnya ingin belajar dari chef terbaik di dunia, lalu dia akan mengajari putra kesayangannya itu. Setelah beberapa obrolan panjang antara anak dan ayah Mimin lewati, kini telah tiba pula beberapa orang yang mendatangi mereka. Wah, 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 aromanya begitu wangi dan enak, ucap pria itu. Sang ayah dan anak itu lalu mengucapkan selamat datang kepada mereka. Karena rasa hormat kedua orang itu terhadap pria tersebut, sementara namanya juga belum diketahui, oleh karena itu kita sebut dia sebagai kepala Flowing Silver atau kepala rumah perak yang mengalir ya kawan-kawannya. Kepala Flowing Silver menanyakan sesuatu yang lezat apa yang telah Koki Bang sajikan untuk makan malam ke mereka kali ini. Saya mendapatkan daging babi dan sapi yang enak dari desa yang baru saja kita kunjungi. Jadi saya membuat daging sapi asam manis dengan saus cabai, ucap Koki Bang. Jadi nama ayah dari Jinbo ini Bang ya. Jadi kita sebut dia sebagai Koki Bang. Koki Bang juga mengatakan selain itu dia juga membuat babi panggang ganda. Tentu saja si kepala Flowing Silver itu menjadi tidak sabaran untuk mencicipi makanan tersebut. Aku sedang disuguhkan dengan makanan mewah hari ini. Jinbo, kamu juga harus mengikuti jejak ayahmu, ucap kepala Flowing Silver pada Jinbo.
Koki Bang mengatakan kalau anaknya itu lebih intuitif daripada dia dalam hal makanan. Itu juga membuat si kepala Flowing Silver menantikan untuk makan apa yang dimasak oleh Jinbo. Kepala Flowing Silver lalu memanggil semua anggota dan pengawal dari rumah perak yang mengalir untuk makan malam. Mereka semua tentu saja berterima kasih kepada Koki Bang dan juga anaknya. Rumah perak yang mengalir atau Flowing Silver akan bersiap untuk berangkat saat fajar keesokan harinya. Keesokan harinya, mereka semua lalu melanjutkan perjalanan. Kepala pengawal memperingatkan mereka bahwa mereka masih jauh dari Jungwon dan tetaplah waspada di sepanjang jalan. Terlihat Jinbo yang sedang berbaring sembari memegang sebuah buku di belakang gerobak. Dia bergumam, tahun lalu berlalu dalam sekejap. Dalam beberapa hari, kita akan kembali ke Jungwon. Aku harus mempelajari metode memasak rahasia yang telah ia kumpulkan untukku. Ternyata kawan-kawan, itu kitab masaknya yang dibuat khusus oleh ayahnya sendiri untuk dia. Dia lalu bangkit dari baringnya karena sedikit terkejut ketika membaca halaman dari kitab masaknya itu. Mungkin itu sesuatu yang spesial kali ya kawan-kawan, bagi para koki lah. Setelah beberapa lama berjalan, mereka tiba-tiba menghentikan perjalanan mereka karena ada sesuatu yang aneh di depan sana. Bukankah itu tempat lembah neraka? Ucap pengawal itu. Dengan kata lain, berarti itu tempat Damho terkurung ya kawan-kawan. Jinbo yang penasaran mengapa mereka tiba-tiba berhenti bertanya kepada ayahnya, akan tetapi sang ayah juga tidak yakin dengan apa yang terjadi saat ini. Kepala Flowing Silver bertanya, apa yang sedang terjadi? Pengawal itu menjawab bahwa sepertinya ada masalah yang muncul di lembah neraka. Tentu saja itu membuat dia terkejut karena di depan sana ternyata adalah lembah neraka. Pengawal itu lalu mengajak Yupio dan Chungo pergi bersamanya untuk mengecek keadaan di depan. Sementara yang lain tetap menunggu di sini dan terus waspada. Meskipun pada awalnya itu merupakan sebuah lembah dengan tebing yang begitu tinggi, akan tetapi pada suatu hari lembah itu runtuh dan menjadi dataran. Orang-orang menyebut tempat itu sebagai lembah neraka. Pasukan manapun yang melintasi daerah ini tidak akan pernah berkeliaran terlalu dekat dengan lembah ini. Terlihat pengawal itu dan kedua bawaannya telah sampai di lembah neraka. Lembah itu benar-benar sudah rata dengan tanah, ucap si ketua. Hah, apa itu? Apa itu? Ucap si pengawal berambut merah. Mereka berdua terlihat panik dan ketakutan ketika menyadari ada seseorang yang berdiri tepat di atas reruntuhan itu. Padahal tadi katanya dia, Yupio, dan Chungo akan pergi mengecek lokasi tersebut. Tapi yang Nara lihat nih ya kawan-kawan, mereka hanya berdua aja tuh. Jadi anggap aja si rambut merah itu Yupio dan anggotanya adalah Chungo. Nanti menyesuaikan aja kalau namanya berubah. Yap, yang berdiri di tengah-tengah reruntuhan yang baru saja meledak itu adalah MC kita ya kawan-kawannya. Damho yang sudah berhasil keluar dari reruntuhan tersebut. Tatapan tajam dari Damho membuat kedua orang itu begitu ketakutan dan panik. Niat membunuhnya begitu kuat. Hanya melihat saja sudah cukup untuk membuatku gemetar, gumam Yupio. Damho mewujudkan ungkapan jika terlihat bisa membunuh. Sebenarnya Nara kurang paham ya apa yang dimaksudkannya. Yupio sebenarnya tidak tega melihat Damho yang kondisi tubuhnya begitu menyedihkan. Mungkin dari sudut pandang si Yupio, Damho memiliki luka di sekujur tubuhnya serta hanya mengenakan celana yang compang-camping. Meskipun yang digambarkan kepada kita, Damho memiliki tubuh yang begitu kuat serta berotot tanpa sedikit pun luka. Damho lalu menanyakan siapa mereka berdua. Yupio menjawab kalau dia adalah salah satu kapten teratas dari rumah perak yang mengalir. Kami dari wilayah Lanzhou. Kami mengunjungi wilayah barat untuk tujuan perdagangan. Lanjut Yupio yang ternyata merupakan salah satu kapten dari rumah perak yang mengalir itu. Damho lalu bertanya lagi, apakah mereka akan menuju ke barat sekarang? Tidak, kami akan ke Jungwon, jawab Yupio. Mendengar jawaban dari Yupio tentu membuat Damho menjadi senang. Dia juga mengatakan kalau mereka harus memaafkan perilakunya. Rendah hati sekali si Damho ini kawan-kawan. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, tapi dia mau meminta maaf. Ya, meskipun sebenarnya kedua orang itu memang ketakutan hanya dengan melihatnya saja. Ini nih, pasti tipe cowok idaman kalian kan? Ayo ngaku lu pada cewek-cewek. Beberapa saat kemudian, kelompok rumah perak yang mengalir melanjutkan perjalanan mereka. Dia sepertinya bukan orang biasa. Siapa dia? Tanya kepala rumah perak yang mengalir. Aku akan memberitahumu tentang situasinya nanti. Untuk saat ini,
Kita telah memutuskan untuk mengawalnya sampai di desa berikutnya, jawab Yupio. Aku bisa menebak sendiri meskipun kamu diam, balas si kepala Flowing Silver. Yang ternyata mereka setuju untuk memberikan tumpangan kepada Damho. Kepala Flowing Silver lalu bergumam, ini pertama kalinya aku melihat tatapan seperti itu pada seseorang. Itu membuatku benar-benar gelisah. Sementara itu, di belakang gerobak terlihat Jinbo yang mencoba untuk membangunkan Damho. Hai tuan, bangun. Ah, bukan tuan, tapi Hyung. Hyung, bangun. Oh, Hyung bangunlah. Polos sekali anak ini kawan-kawan. Cepat sekali dia akrab sama orang baru. Sekedar info, Hyung itu adalah istilah yang digunakan oleh laki-laki untuk memanggil laki-laki yang lebih tua darinya. Itu seperti panggilan saudara akan tetapi tidak memiliki hubungan darah. Hehehe, namaku Bang Jinbo. Kamu bisa memanggilku Jinbo, ucap Jinbo memperkenalkan dirinya sembari terus mencoba membangunkan Damho. Bagaimana denganmu? Siapa namamu Hyung? Tanya Jinbo. Sungguh pria yang menyebalkan. Emosi ndak tuh si siapa? Si Damho ini kawan-kawan. Orang lagi pengen istirahat enak-enak malah diganggu terus sama bocah satu itu. Damho merasa begitu terganggu dengan tingkah Jinbo. Meskipun demikian, tidak ada aura membunuh yang dia pancarkan. Akhirnya kawan-kawan, dapat juga counternya si Damho ini. Selain semut-semut terbang tadi ya. Damho, kocak juga orang satu ini. Mana si bocah gendut ini cerewet lagi. Apa-apaan kau ini bocah? Kenapa kau mengganggu terus? Ucap Damho yang begitu jengkel pada Jinbo. Aku hanya memastikan semua kebutuhanmu terpenuhi, ucap Jinbo. Aku tidak butuh apa-apa, tapi aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Jinbo lalu bertanya apa yang Damho ingin tanyakan. Apakah kamu tahu tentang Magio? Sudah berapa lama Magio menghilang? Tanya Damho. Jinbo hanya terdiam dan membisu mendengar pertanyaan dari Damho. Ia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia katakan. Aku ayah anak ini, Bang Wo Guang, ucap si ayah yang mendatangi mereka berdua. Sudah 30 tahun sepengetahuanku, ucap si ayah menjawab pertanyaan Damho sebelumnya. Pantas saja si Jinbo diam membatu kawan-kawan. Dia aja belum lahir pada waktu itu. Ini akan menjadi 32 tahun tepatnya, lanjut Koki Bang menjelaskan pada Damho. Tentu Damho begitu terkejut mengetahui bahwa dirinya sudah terjebak selama 12 tahun di kandang setan itu. Dia pikir dia hanya terjebak selama 5 atau 6 tahun. Kalau begitu, aku pasti tepat berusia 30 tahun sekarang. Aku tidak percaya, aku menghabiskan tahun-tahun emas 20-anku di kandang itu, gumam Damho. Dia lalu tersenyum lebar dan tertawa. Itu mungkin karena dia telah menghabiskan 12 tahun sendirian. Atau mungkin karena dia telah mempelajari seni jahat yang ada di ruang bawah tanah 10.000 kejahatan. Mulutnya terbuka lebar dan energi membunuh yang mengerikan mengalir keluar dari tubuhnya. Aura membunuh yang begitu kuat tidak hanya membuat para anggota rumah perak mengalir menjadi begitu tertekan. Bahkan kuda-kuda di sana pun seketika menjadi liar dan tak bisa dikendalikan. Damho terus saja tertawa yang membuat energi atau aura jahatnya keluar tanpa terkendali. Tawa itu mungkin baru saja merobek tubuhku, ucap Chungo. Tuanku, tolong tenangkan dirimu. Hyung, ucap ayah dan anak itu mencoba menenangkan Damho. Bukannya menjadi tenang, Damho malah mengeluarkan lebih banyak energi jahat dari tubuhnya. Bahkan itu hanya sebuah helaan nafas dari dirinya. Tentu saja yang paling merasakan kesakitan dan siksaan yang diakibatkan oleh energi dari Damho yang keluar tanpa dikendalikan adalah Koki Bang dan juga Jinbo yang berada paling dekat dengan Damho. Orang-orang itu benar-benar sudah merasakan kesakitan dan tak bisa menahan tekanan yang begitu mengerikan. Mereka merasa bahwa tubuh mereka akan segera meledak. Kepala Flowing Silver berkata siapa yang bertanggung jawab untuk ini. Oh Kyo, sepertinya kamu membawa iblis ke sini, ucapnya pada Okio. Jadi namanya yang benar adalah Okio ya kawan-kawan, bukan Yupio. Itu merupakan energi batin yang begitu menakutkan, ucap Oki.
Kepala rumah perak yang mengalir juga beranggapan bahwa mereka telah menemui ajal mereka. Semua orang yang tidak terpelajar dalam seni bela diri akan mati. Mereka harus menghentikan Damho secepatnya. Jinbo, hentikan dia entah bagaimanapun caranya, atau kita semua akan mati, teriaknya pada Jinbo. Hyung, tolonglah berhenti, ucap Jinbo. Begitu pula dengan ayahnya yang memohon agar Damho mau segera menghentikan energinya yang keluar. Hingga pada akhirnya, Damho pun kembali mengendalikan dan menarik auranya yang membuat semua orang begitu tertekan dan tersiksa. Dia lalu turun dari gerobak itu dan berjalan menghampiri si kepala rumah perak yang mengalir. Tentu saja itu membuat kepala rumah perak yang mengalir ketakutan. Kenapa dia datang ke sini? Tanyanya sembari langsung berlindung di belakang Oki. Damho mencoba mencari sesuatu di kantong penyimpanannya. Itu tentu saja membuat si kepala rumah perak yang mengalir menjadi semakin panik. Dan sesaat kemudian, Damho langsung menjulurkan tangannya yang memegang batu kuarsa tepat di depan wajah si kepala rumah perak yang mengalir. Ekspresi dari si kepala rumah perak yang mengalir itu menjadi semakin terkejut. Namun kali ini bukan karena panik ataupun ketakutan. Ini bukan batu biasa. Ini batu kuarsa, ucap kepala rumah perak yang mengalir. Damho bertanya, bisakah kamu menjaganya untukku? Bukan hanya si kepala rumah perak yang mengalir yang begitu terkejut. Para bawahannya juga memiliki ekspresi yang sama terkejutnya. Biarkan aku menyentuh dan melihatnya, ucap kepala rumah perak yang mengalir. Dia lalu bergumam, ini sungguhan. Aku tidak akan mampu membelinya dengan uangku. Jika aku membawanya ke Jungwon, akan ada banyak orang kaya yang bersedia membayarnya 10.000 keping emas untuk batu ini. Setiap orang kaya sangat ingin memiliki batu kuarsa ini. Hahaha, aku bisa membunuhnya dan mengambil kuarsanya, gumamnya yang sejenak terlintas pikiran licik. Akan tetapi dia kemudian tersadar dari pikirannya dan mengatakan bahwa itu tidak akan mungkin. Panik sendiri dia kawan-kawan. Dia tidak bisa mengontrol dirinya dan langsung berteriak. Saya akan memberitahu Anda dengan jujur. Anda bisa mendapatkan lebih dari 30.000 nyang emas untuk ini. Apa? 30.000 nyang emas? Ucap Damho. Kepala rumah perak yang mengalir mengiyakannya. Setidaknya itulah yang paling sedikit yang bisa Damho dapatkan. Nara pikir tadi Damho akan senang ya kawan-kawan. Ternyata Damho mengatakan kalau itu sangat sedikit. Kepala rumah perak yang mengalir lalu mengatakan kalau Damho bertemu pembeli yang tepat, dia bahkan bisa mendapatkan harga 100.000 nyang emas. Kalau begitu, bisakah kamu menjaga dan menjualkannya? Tanya Damho kepada kepala rumah perak yang mengalir. Saya harus membawanya ke Junwon. Dengan begitu, saya bisa mendapatkan harga terbaik di sana, ucap kepala rumah perak yang mengalir. Namun Damho menolak dan menawarkan bagaimana kalau dia saja yang membelinya. Tawaran itu tentu saja membuatnya sedikit terkejut. Meskipun saya ingin memiliki batu itu, saya khawatir saya hanya memiliki 10.000 nyang emas saat ini. Saya mungkin seorang pedagang yang murahan, akan tetapi saya juga masih memiliki hati nurani, ucap kepala rumah perak yang mengalir menolak untuk membeli batu itu karena dia hanya memiliki 10.000 nyang emas. Damho tidak mempermasalahkan jumlah uang yang disebutkan tadi. Aku akan memberikannya kepadamu untuk 10.000 nyang emas, ucap Damho. Benarkah? Ucap kepala rumah perak yang mengalir itu dengan begitu senang mendengar ucapan Damho. Aku melihatmu sebagai seorang malaikat dan bukan iblis, gumamnya di dalam benaknya. Begitu ya kawan-kawan, coba tadi dia tetap pada niat liciknya. Pasti tidak akan mendapatkan keuntungan besar. Aku bisa berpergian dengan nyaman berkat rumah perak yang mengalir. Jadi ini bukan masalah besar, ucap Damho. Kepala rumah perak yang mengalir kemudian menyuruh Damho untuk beristirahat dan akan menyiapkannya makanan. Dia lalu menyuruh Jinbo untuk membuatkan makanan untuk Damho. Damho berkata bahwa mereka sebenarnya tidak perlu sampai repot begitu. Terlihat Jinbo yang mengantarkan makanan kepada Damho yang sudah duduk di sana. Dia tampaknya buruk dalam matematika setelah menghabiskan begitu banyak waktu di gua itu dan sekarang dia bisa makan gratis, ucap Oki. Kepala rumah perak yang mengalir lalu menyuruhnya untuk diam dan berhenti mengoceh jika dia masih ingin hidup.
Aku sudah menaruh beberapa babi goreng di atas nasi. Itu disiapkan dalam gaya Sichuan. Jadi berhati-hatilah dengan bumbunya. Aku membuatnya sendiri loh. Jadi maaf kalau kurang enak, ucap Jinbo. Damho kemudian mencoba makanan itu. Terlihat jelas wajah dari Damho yang seakan-akan ingin nangis. Lucu sih lihat wajah Damho kayak gini. Damho hanya bergumam di dalam benaknya mengatakan kalau ini adalah makanan panas pertamanya setelah 12 tahun. Jinbo bertanya bagaimana dengan makanannya itu. Apakah itu tidak enak? Tanyanya pada Damho. Tidak, ini sangatlah enak, jawab Damho yang tersenyum. Ele, kalau mau nangis, nangis saja Damho. Hahaha. Kepala rumah perak yang mengalir lalu memberikan semua uangnya dan juga sebuah cek yang dapat sangat dipercaya di seluruh Jungwon. Dia memberikan masing-masing 6 lembar 1000 nyang cek dan 30 lembar 100 nyang cek. Sementara sisanya 1000 nyang ada dalam bentuk koin perak. Dia juga menyuruh Damho menghitungnya kembali untuk memastikan jumlahnya. Akan tetapi Damho menolak dan mengatakan jika itu tidak perlu. Damho lalu berniat mengucapkan selamat tinggal kepada mereka semua. Karena menurutnya, jika dia tetap ikut dengan kelompok rumah perak yang mengalir, itu hanya akan menimbulkan masalah dan membuat banyak orang yang menderita. Damho bertanya, di mana desa terdekat dari tempat mereka saat ini? Ada kota Turpan. Jika Anda pergi sedikit lebih jauh ke arah utara, jawab kepala rumah perak yang mengalir. Damho juga bertanya, apakah dia bisa membeli seekor kuda di kota itu? Ada pasar ternak di pinggiran. Anda dapat membelinya di sana. Anda akan diterima dengan baik jika Anda memberitahu mereka bahwa Anda datang atas rekomendasi rumah perak yang mengalir. Jawab kepala rumah perak yang mengalir itu. Kepala rumah perak yang mengalir mengatakan semoga Damho beruntung di dalam perjalanannya. Tentu saja Damho berterima kasih atas ucapan tersebut. Jinbo menghampiri Damho dan bertanya, apakah Damho sudah akan pergi? Kita akan berpisah di sini. Lebih baik lebih cepat. Belajarlah seni kuliner dengan baik dari ayahmu, ucap Damho. Jinbo seakan tidak ingin berpisah begitu cepat dengan Damho. Seperti yang dia katakan, dia tidak termasuk dalam jenis kita. Jika dia berpergian bersama kita, baik dia maupun kita, semuanya akan menderita. Dia adalah orang murim. Tidak ada sesuatu yang baik yang bisa keluar dari pencampuran dengan mereka. Kamu sendiri tahu betapa brutalnya mereka, bukan? Bahkan ibumu, ucap Koki Bang yang mencoba menjelaskan dan memberikan pengertian kepada anaknya mengapa Damho memilih untuk berpisah secepat mungkin. Beberapa waktu kemudian, Damho juga telah tiba di kota Turpan. Dia langsung memilih sebuah penginapan yang tidak ada seorang pun di sana. Menurutnya itu adalah tempat yang bagus. Damho lalu masuk ke penginapan itu dan membuat si penjaga penginapan menjadi ketakutan. Memang aura dari Damho ini terlalu negatif ya kawan-kawan akibat dari teknik kultivasi Magyo. Tanpa basa-basi, Damho langsung memesan satu ruangan. Si penjaga yang melihat koin perak di tangan Damho langsung sumringah dan mengucapkan selamat datang. Berapa lama kamu akan tinggal? Kurasa kamu juga perlu makan untuk saat ini, tanya si penjaga. 2 hari, jawab Damho ala kadarnya. Penjaga itu lalu membawa Damho ke kamarnya dan menjelaskan setiap fasilitas yang bisa dinikmati oleh Damho, termasuk sebuah bak mandi untuk berendam. Dia juga bertanya kepada Damho agar tidak sungkan memberitahunya jika membutuhkan sesuatu. Damho lalu melemparkan koin perak kepada penjaga itu dan menyuruhnya untuk membawakannya pisau gunting serta baju ganti. Terlihat Damho yang sudah mandi dan sedang mencukur semua bulu-bulunya. Yah, semua bulu rambut dan bulu-bulunya. Jangan tanya bulu apa ya kawan-kawannya. Sesuatu terasa begitu canggung, ucap Damho yang sudah selesai membersihkan seluruh tubuhnya. Terlihat lebih kalem si Damho ini kalau sudah mandi. Damho tidak ingat kapan terakhir kali dia pergi tidur. Tapi sekarang dia bisa tidur jika dia mau, meskipun tubuhnya menolak untuk tidur. Itu semua karena bahkan tanpa tidur, kelelahan yang dia rasakan pada tubuhnya pergi dengan sendirinya. Awalnya dia harus mempertahankan posisi lotus saat melakukan seni bela diri berbasis energi. Tapi sekarang Damho mampu menghasilkan energi secara alami. Alasan dibalik itu mungkin saja karena ajaran Magyo. Teknik kultivasi surgawi telah berubah dari akarnya sepenuhnya. Sulit untuk mengatakan apakah itu evolusi atau devolusi. Tapi itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa bentuk baru dari seni bela diri psikologis telah berkembang.
Damho menyebutnya seni bela diri hati gelap. Dia menamakannya demikian karena telah terlahir dari kegelapan. Saat bergerak atau bahkan saat tidur, energi batin Damho akan menumpuk karena terus terserap secara alami. Bahkan pada saat ini, seni bela diri hati gelap bergerak dengan sendirinya dan membangun energi baru. Dalam keadaan ini, suara serak tebal keluar dari mulutnya dan membiarkannya terbuka lebar. Rupanya sudah tertidur si MC ini, kawan-kawan. Dalam tidurnya, dia mengingat ucapan dari sang master yang mengatakan bahwa Damho boleh datang kembali ke Gunung Hua ketika dia yakin bahwa dia tidak akan tergerak bahkan oleh hantaman tornado. Damho sebenarnya bisa saja untuk datang sekarang, akan tetapi ini bukan waktu yang tepat menurutnya. Keesokan harinya, Damho yang sudah terlihat lebih rapi pun turun dan hendak pergi. Wah, lihat itu. Anda orang yang sama sekali berbeda, Tuan. Saya bahkan tidak tahu kalau Anda sangat tampan, puji si penjaga penginapan pada Damho. Penjaga itu lalu menyiapkan hidangan makan pagi untuk Damho. Ada begitu banyak jenis makanan yang dihidangkan khusus untuk Damho. Seberapa jauh Jungwon dari sini? Tanya Damho. Apa Anda berencana pergi sendirian? Balas penjaga itu yang terlihat ketakutan. Damho lalu menanyakan apakah ada alasan dia untuk tidak boleh pergi sendiri. Penjaga itu lalu menjelaskan bahwa itu bukanlah sesuatu yang mudah. Mereka bilang ada bandit di mana-mana. Mereka pergi berkeliling dalam kelompok merampok kelompok kecil, warga sipil, bahkan pelancong. Tetapi jika Anda benar-benar ingin berpergian sendiri, Anda harus mengunjungi pasar terlebih dahulu. Di sana Anda akan menemukan barang-barang untuk perjalanan Anda, ucap si penjaga penginapan. Damho berniat untuk membeli kuda terlebih dahulu. Dia berpikir akankah dia menemukan kuda yang dia sukai. Damho kini telah tiba di sebuah pasar yang cukup ramai. Dapatkan rempah-rempah yang didatangkan dari barat. Ayo beli, ucap salah seorang pedagang di sana yang membuat Nara ingat akan sesuatu. Bedanya rempah-rempah yang Nara ingat dia ambil dari timur. Damho tidak terbiasa dengan suasana pasar yang begitu ramai ini. Itu karena Damho sudah terlalu lama sendirian. Setelah lumayan lama berkeliling pasar, Damho akhirnya menemukan sebuah tempat yang menjual kuda. Saat memasuki tempat itu, Damho langsung tertuju dan fokus pada seekor kuda yang berwarna hitam. Tampilan yang menantang serta kekuatan untuk mengalihkan kuda lain. Meskipun dia kurus, akan tetapi kuda-kuda lainnya tidak berani mendekatinya. Ini kuda yang bagus. Aku menyukainya. Aku melihat kalau kau juga menyukaiku, ucap Damho pada kuda itu. Si pemilik kuda merasa cukup heran melihat kuda itu untuk pertama kalinya bisa akrab dengan orang lain. Kurasa dia menyukai Anda. Aku adalah pemilik kuda ini yang selalu merawatnya. Apakah kau menyukainya? Tanya si pemilik kuda itu. Pemilik kuda itu lalu menawarkan kuda tersebut kepada Damho dengan harga yang sangat murah. Tentu saja Damho cukup senang mendengarnya. Jujur, dia begitu mengganggu. Saya membuatnya berlarian di Pyongwon dengan susah payah. Sulit untuk menjinakkannya. Dan dia tidak membiarkan siapapun menungganginya. Dia benar-benar pengganggu di sini. Karena Anda adalah orang yang bermurah hati, maka saya akan menjualnya kepada Anda dengan harga 500 perak nyang. Pemilik kuda itu sontak saja kaget ketika Damho menyodorkannya sejumlah uang. Dia berpikir bahwa Damho sama sekali tidak menawarnya. Seharusnya dia memberikan harga yang lebih tinggi. Sungguh dibuat heran si pemilik kuda itu, kawan-kawan, ketika dia melihat Damho menaiki kuda hitam tersebut. Dia masih sulit mempercayai karena dia tidak pernah membiarkan siapapun menungganginya sebelumnya. Namamu sekarang adalah Hikui, seperti dalam roh hitam. Terlihat pula kuda itu yang sepertinya menyukai nama yang diberikan oleh Damho. Hikui, larilah sebanyak yang kamu inginkan. Kemanapun itu, larilah sesukamu, perintah Damho. Aku melihatmu telah menjalani kehidupan yang tercekik juga. Tapi sekarang kau sudah bebas sama sepertiku, Hikui. Setelah perjalanan yang entah berapa jauh itu, Damho lalu singgah di sebuah jalan yang sepertinya berada di pinggiran hutan. Dia berhenti karena mencium aroma darah yang begitu pekat. Dan ketika dia mencari tahu asal dari bau darah tersebut, betapa kagetnya dia ketika melihat kelompok rumah perak yang mengalir yang sudah dibantai.
Itu adalah para pedagang dari rumah perak yang mengalir. Luka yang ditimbulkan kepada mereka membuat mereka tidak ada yang bisa mati di tempat. Orang-orang itu, mereka bermain dengan para korban. Mungkinkah itu ulah para bandit? Gumam Damho. Dia lalu berjalan dan mengecek satu persatu korban yang mungkin saja masih ada yang selamat. Dan benar saja, dia menemukan satu orang yang masih hidup. Ini, dia adalah Bang Wukong. Hai, lihat ke sini Bang Wukong. Bangun, bangunlah, Bang Wukong. Berusaha si Damho itu untuk menyadarkan Koki Bang yang keadaannya saat ini sudah berlumuran darah. Jinbo telah ditangkap oleh para bandit. Ucapnya yang menangis, bukan karena luka yang diterima, melainkan air mata yang keluar karena anak satu-satunya dibawa oleh para bandit. Dia meraih tangan Damho sembari memohon agar Damho mau menyelamatkan anaknya. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia sangat memohon agar Damho mau menolongnya. Jika anak itu selamat, saya akan sangat berterima kasih, ucap Koki Bang sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Hikui, aku akan membutuhkan bantuanmu. Kuda itu bersuara seakan mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Damho. Sang pengarang lalu membawa kita ke suatu tempat yang sepertinya merupakan tempat dari para bandit yang telah membantai pedagang rumah perak yang mengalir. Si gendut itu tertawa kegirangan karena begitu beruntung mendapatkan batik warsa yang berkualitas tinggi. Dia mengatakan bahkan jika mereka menggabungkan semua barang yang dijarah dari rumah perak yang mengalir, nilainya belum sebanding dengan batu ini. Hahaha, tidakkah ada hari yang sebanding dengan hari ini sejak kita mulai menjarah, ucap bawahannya. Bawahannya juga mengatakan bahwa dia sudah memberitahu orang-orang itu dan pasti mereka akan tiba tidak lama lagi. Si gendut lalu bertanya, apa yang harus mereka lakukan saat ini sampai orang-orang yang dimaksud itu datang. Dia lalu menoleh ke arah para tahanan itu dan memikirkan sebuah ide. Di antara para tahanan itu, ternyata ada juga orang-orang dari rumah perak yang mengalir serta yang pastinya anak dari Koki Bang, Jinbo. Bawa orang-orang bajingan itu ke sini. Kita harus menghilangkan kebosangan. Hahaha. Perintah si gendut kepada anak buahnya. Kita harus memilih dengan bijak untuk membuat ketua kita senang. Keluarkan dia dan juga pria itu. Perintah orang itu menyuruh bawahannya. Kenapa kalian melakukan ini pada kami? Kalian telah mengambil semua yang kami miliki. Jadi tolong biarkan kami pergi, ucap pria itu. Beberapa orang akan segera tiba. Kalian akan dijual kepada mereka sebagai budak. Jadi ya anggap saja aku memberikan kalian sebuah kesempatan. Dia lalu melemparkan 2 buah pedang. Bertarunglah, aku akan melepaskan pemenangnya, ucap si gendut itu. Tentu saja itu membuatnya begitu kaget. Dia bertanya, apakah si gendut benar-benar bersungguh-sungguh? Tentu saja, jika kalian menang, aku akan membiarkan kalian pergi. Dan jika kamu kalah, aku akan melepaskannya. Jadi, kurasa aku telah memberi kalian alasan yang bagus untuk bertarung, ucap si gendut itu. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku sebagai budak. Jika itu untuk kebebasan, maka aku akan melakukannya, ucap pria itu. Apa yang kau pikirkan? Ucap pria yang satunya. Aku punya istri dan anak menungguku di rumah. Apapun yang terjadi, aku harus hidup, jawabnya yang sudah bertekad akan bertarung. Dia tidak ingin mati di tempat ini dalam keadaan apapun. Sembari mengambil pedangnya, dia berkata, Chamyung, aku harus pulang. Jadi ambillah pedangmu. Ju Sang-hyung, aku tidak bisa, balasnya dengan tertatih-tatih. Bandit itu lalu mengancam Chamyung kalau dia tidak ingin mengambil pedangnya, maka dia akan mati di sini. Dasar kau pengecut, ambil pedang itu dan bertarunglah, ucap bandit itu. Para bandit itu tentu saja tertawa puas melihat kedua orang yang diadu tersebut. Bertarunglah sekarang. Bukankah lebih baik jika setidaknya salah satu dari kalian hidup, ucap si gendut itu.
Jamyong lalu memberanikan diri untuk mengangkat pedangnya meskipun seluruh tubuhnya gemetaran. Para bandit itu tentu saja menertawakannya yang ingin mengangkat pedangnya hanya ketika dia begitu gemetaran. Bandit-bandit itu pun melakukan sebuah taruhan. Mereka bertaruh dan mengatakan bahwa pria yang lebih tua itu pasti akan menang. Jamyong, maafkan aku. Aku punya keluarga, ucap Jusang yang sudah mengayunkan pedangnya ke arah Jamyong. Aku juga punya istri. Aku juga punya anak-anak di rumah. Jusang, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Ucap Jamyong. Makanya aku minta maaf, ucap Jusang sembari terus menyerang Jamyong. Jinbo yang melihat pertarungan keduanya lalu bergumam. Sulit untuk dipercaya. Bagaimana sesuatu yang seperti ini bisa terjadi? Ayah meninggal. Dan beberapa orang di sekitarku saling bertarung untuk bisa hidup. Ini adalah mimpi buruk. Hanya mimpi buruk. Gumam Jinbo yang menangis melihat keadaan ini. Jinbo pada dasarnya tidak begitu takut dengan kondisi ini. Hanya saja dia masih sulit mempercayai semua kejadian di depan matanya. Pertarungan antara Jamyong dan Jusang juga kini berakhir dengan pedang yang menusuk perut Jamyong. Apa yang aku lakukan? Ucap Jusang dengan terbata-bata. Jinbo yang sekali lagi melihat kematian orang yang dia kenal di depan matanya hanya bisa tertunduk dan menangis. Ini bukan mimpi buruk. Ini neraka, ucap Jinbo. Jusang juga tak kalah histerisnya berteriak dan menangis setelah membunuh Jamyong. Dia berteriak memohon maaf karena telah membunuhnya. Hahaha, lihat kan, aku sudah mengatakan bahwa orang yang lebih tua yang akan memenangkan pertarungan ini, ucap bandit itu. Akan tetapi, si gendut itu masih belum tidak puas dan mengatakan bahwa ini terlalu membosankan. Bawahannya lalu berkata untuk tidak khawatir, dia akan mendapatkan beberapa orang yang lebih baik kali ini. Bandit itu lalu memilah-milih siapa orang selanjutnya yang akan dia bawa keluar. Para tahanan itu tentu saja memberontak dan memohon agar mereka dibebaskan. Sialan, aku tidak ingin melakukan sesuatu seperti itu hanya untuk hidup, ucap mereka. Bandit itu masih mencari siapa yang akan dia tarik selanjutnya. Dia kini berhenti tepat di hadapan Jinbo. Otosan, tolong, ucap Jinbo yang hanya bisa memejamkan matanya saat ini. Setelah mendapatkan dua orang lagi, dia langsung menyeretnya keluar dan menyuruhnya untuk bertarung jika mereka ingin hidup. Dasar kau bajingan kejam. Aku menolak agar menjadi hiburan untuk kalian, ucap pria tersebut. Aku juga. Jika aku harus mati, aku akan melakukannya. Tapi, aku tidak akan melakukan tindakan tidak manusiawi seperti ini, ucap pria yang terlihat lebih tua itu. Mereka tampaknya telah lupa di mana mereka berada, ketua. Apa yang harus kita lakukan? Tanya bandit itu pada ketuanya. Sepertinya mereka tidak tahu siapa kita. Lanjutnya. Ya. Terkadang ada orang idiot seperti mereka juga. Sungguh jantan, ucap ketua bandit itu. Aku melihat kamu sangat berani. Jadi, kamu tidak akan bertarung, begitu? Tanya si gendut itu. Ini tidak manusiawi, balas pria itu. Bagaimana kamu bisa meminta kami untuk membunuh orang yang kami kenal? Aku tidak bisa bertarung, bahkan jika aku harus mati. Lanjutnya menolak untuk bertarung. Oh, jadi kamu menolak ya untuk bertarung bahkan jika kamu harus mati ya? Ucap si gendut sembari memegang pundak pria itu. Tentu saja bawahannya mengatakan bahwa dia begitu bodoh. Karena jika orang itu adalah dia pasti akan bertarung untuk bertahan hidup. Para bandit yang lainnya juga tertawa dan mengatakan bahwa pria itu sangatlah idiot karena berani menantang ketua mereka. Mereka jadi bertanya-tanya bagaimana ketua mereka akan membunuh pria itu. Kamu tidak ingin berkelahi, maka tidak ada yang tersisa untukmu selain kematian, ucap si gendut itu. Langsung ditinju si pria itu. Hanya dengan satu pukulan, gigi dari pria itu langsung rontok dan berterbangan.
Dasar sampah. Kau berani menolak untuk melakukan apa yang kukatakan, ucapnya sembari terus menghajar pria itu. Tak perlu dipertanyakan lagi. Tentu saja pria itu tidak berdaya melawan ketua bandit tersebut. Dia tergeletak dan hanya bisa pasrah dihajar secara membabi buta. Itu baik untuk menjadi berani. Tetapi kamu harus melihat siapa yang kamu hadapi di depanmu, ucap si gendut kembali meraih pria itu. Tangannya yang begitu besar mendarat tepat di tengah wajah pria itu. Pria satunya hanya bisa menangis dan berteriak memohon agar menghentikan semua ini. Dia lalu diancam oleh si bandit. Jika dia ingin hidup, maka diam adalah pilihan yang tepat. Kau sepertinya lupa di mana kau berada saat ini. Itulah alasan kamu harus mati, ucap si gendut itu. Pria itu berbaring dan tak berdaya di hadapan pria yang satunya. Dia hanya bisa memejamkan matanya dan memalingkan wajahnya karena tidak sanggup melihat temannya dihajar sampai seperti ini. Sialan. Ini adalah neraka. Dasar bajingan kejam, ucap mereka yang menyaksikan temannya dihajar habis-habisan. Si gendut lalu menoleh ke para tahanan dan bertanya, apakah masih ada orang lain yang berani menentang perintahnya. Dia lalu menyuruh bawahannya untuk membawa keluar Jinbo. Panik pastinya si Jinbo itu, kawan-kawan. Kemarilah bocah. Tidak, tolong lepaskan aku. Jinbo. Dipaksa kini si Jinbo itu meskipun dia melakukan perlawanan, akan tetapi semua itu sia-sia. Jinbo yang sudah berada di hadapan ketua bandit lalu ditanya apakah dia ingin hidup. Tentu saja Jinbo menjawabnya kalau dia ingin hidup. Jika dia ingin hidup, maka dia harus membunuh pria yang sudah tak berdaya itu, perintah ketua bandit. Aku tidak bisa. Bagaimana aku bisa melakukan itu pada seseorang? Ucap Jinbo menangis dan menolak untuk melakukannya. Kalau begitu, kau akan mati. Aku bukan orang yang sabar, ucap si gendut. Tolong lepaskan aku, ucap Jinbo. Gendut, itu hanya sekantong daging, ucap ketua bandit. Dia merangkul Jinbo dan memegang tangannya memaksa Jinbo untuk menusuk pria itu. Jinbo yang tangannya digerakkan oleh bandit gendut itu kini telah mengangkat pedangnya. Tidak ada yang perlu ditakutkan, ucap si gendut. Semua akan berakhir jika kau bisa mengendarainya dengan baik, lanjutnya yang sudah memaksa Jinbo menaruh pedangnya tepat di leher dari pria yang terbaring itu. Baiklah, sekarang gunakan kekuatanmu, ucap si gendut yang memaksa Jinbo untuk menusuk pria tersebut. Sesaat sebelum pedang itu menembus leher pria yang tergeletak, ketua itu berhenti karena mendengar suara yang cukup aneh. Suara apa ini? Tanyanya. Bandit-bandit lainnya juga bertanya-tanya asal dari suara tersebut. Itu merupakan suara yang sangat aneh. Tentu saja mereka memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Suaranya memang tidak begitu keras, akan tetapi itu membuat si gendut dan semua bandit itu menjadi merinding. Langkah kaki, ucap mereka yang melihat ada sesosok orang dengan kudanya yang menghampiri mereka. Kaki kanan menggali ke dalam tanah dan kaki kiri menyeretnya. Itu adalah orang yang pincang, ucap ketua bandit. Dan ya, itu adalah MC kita ya kawan-kawan, yang kini sudah tiba untuk menyelamatkan Jinbo dan membantai semua bandit itu. Damho menghampiri mereka dengan santai. Akan tetapi, bagi para bandit serta tahanan itu, kehadiran Damho sungguh sangat menakutkan. Bahkan, para tahanan rasanya jantung mereka akan meledak hanya dengan mendengar suara langkah kaki Damho. Semua bandit itu terlihat begitu panik dan ketakutan ketika Damho sudah sampai di hadapan mereka. Aku telah melihat banyak orang dalam hidupku. Tapi, ini pertama kalinya aku menghadapi kehadiran yang begitu kuat. Siapa orang ini? Gumam si ketua di dalam benaknya. Bandit-bandit itu menyuruh Damho untuk berhenti dan tidak terus melangkah maju. Akan tetapi ketika Damho menatap mereka semua, mereka secara tanpa sadar melangkah mundur. Apaan itu? Dia bukan manusia, ucap mereka yang terbata-bata karena begitu ketakutan. Siapa kamu? Tanya si gendut pada Damho.
Namun Damho tidak menjawabnya dan hanya memanggil Jinbo yang masih memejamkan matanya dan dipegang oleh si gendut. Jinbo cukup dikejutkan ketika dia membuka matanya dan menyadari bahwa orang yang memanggilnya itu adalah Damho. "Hyung," ucap Jinbo. "Kemarilah Jinbo," balas Damho. "Jangan bergerak. Jika kau berani bergerak sekali saja, aku akan membunuh bocah ini," ancam ketua bandit itu pada Damho. Damho tidak memperdulikannya dan sekali lagi menyuruh Jinbo untuk mendatangi dirinya. Bandit itu meraih pedang yang dipegang oleh Jinbo dan meletakkannya di leher Jinbo. "Apakah kau tuli? Jika kau berani bergerak sedikit lagi, aku akan membunuhnya," ucap si gendut. Damho yang sudah tidak bisa menahan amarahnya, dia mengepalkan tinjunya dengan begitu kuat, bahkan sampai membuat sebagian bajunya sobek dan hancur. Dia menginjak tanah dengan begitu kuat, bersiap untuk melompat dan membunuh si gendut itu. Melompat kini Damho dan melesatkan tinjunya kepada ketua bandit itu, kawan-kawan. Tinju Damho yang mengenai tubuh dari si gendut itu menghasilkan sebuah ledakan besar. Cahaya yang begitu menyilaukan membuat para bandit bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan bisa dilihat ya kawan-kawannya, Damho sudah membuat sebuah donat hanya dalam waktu sepersekian detik di sana. Suara ledakan yang dihasilkan menyebabkan telinga semua orang yang mendengarnya begitu kesakitan. Hingga sesaat kemudian, mereka tersadar ketuanya yang sudah mati dan tergeletak. Hancur kini tubuh dari ketua bandit itu. Yang tersisa dari si gendut itu hanyalah bagian tubuh bawahnya. Sementara sisanya hancur meledak karena tinju dari Damho sebelumnya. Damho lalu menghampiri Jinbo dan mengatakan bahwa sekarang tidak apa-apa. Dia menyuruh Jinbo untuk tidak melihat ke arah belakangnya. "Siapa kau?" tanya bandit itu. "Siapa kalian?" tanya balik Damho pada bandit tersebut. "Aku, Sersan Korps Hyolang, Tobuk," ucap pria yang merupakan sersan bandit dan bernama Tobuk. "Ya, kami dari Hyolang. Jika kamu mundur sekarang, kita akan memaafkanmu dan membiarkan kamu pergi. Tetapi, jika kamu tidak mau," ucap Tobuk. "Jika aku tidak mau, memangnya kenapa?" tanya Damho yang tentu saja menolaknya. MC kita ini bukan MC yang naif ya kawan-kawan. Ngomong-ngomong, mohon maaf ya kawan-kawan kalau banyak suara ayam. "Kami akan memberikan kematian yang mengerikan untukmu. Bunuh bajingan itu. Tunjukkan padanya kekuatan kita," perintah Tobuk kepada anak buahnya. Tidak terkecuali satupun. Semua bandit itu lalu berlari dan melompat ke arah Damho menyerangnya secara bersamaan. Damho lalu bersiap dengan tinjunya untuk menghadapi puluhan bandit dengan sebuah pedang di masing-masing tangan mereka. Tepak, tepak, tepak. Dihajar satu persatu kawan-kawan. Damho menghajar mereka satu persatu dengan mudahnya menggunakan tinjunya. Semua orang yang maju dan berada di dekatnya pasti akan meledak dan darah berceceran keluar dari tubuh mereka. Mereka berteriak agar mereka diampuni. Akan tetapi, Damho enggan untuk mendengarnya dan terus meninju satu persatu bandit itu. Dia seperti iblis. Ini pembantaian, ucap Tobuk yang terbata-bata karena sudah begitu ketakutan dan sangat ngeri melihat Damho. Tobuk memerintahkan mereka untuk segera menghentikan Damho. Jika tidak, mereka semua akan mati di tangan Damho. Terlihat Damho yang sudah bermandikan darah dan berdiri di atas mayat-mayat para bandit itu. Tobuk yang berdiri tidak jauh dari Damho begitu gemetaran dan memohon agar Damho mau menghentikan pembantaiannya. "Tolong maafkan kami. Apakah ini belum cukup? Kami baru saja membayar kejahatan kami," ucap Tobuk yang sudah berlutut bersama sisa bandit yang masih hidup. Mereka memohon agar Damho mau mengampuninya. "Akan lebih kejam untuk menghukum kami dengan lebih banyak penderitaan," ucap Tobuk. "Kejam? Hah? Kejam katamu?" ucap Damho yang langsung menatap Tobuk. Damho adalah seseorang yang sangat rasional. Dia tidak akan termakan oleh kata-kata seperti itu. "Yah, ini sungguh terlalu kejam. Aku tidak tahu apa hubunganmu dengan anak itu. Tapi ini adalah pembantaian sepihak," ucap Tobuk. "Aku mohon, tolong maafkan kami," lanjutnya. Tobuk benar-benar dibuat takut dan tidak berhenti mengucapkan kata ampun kepada Damho.
Damho mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak meminta maaf pada dirinya. Hanya anak itu yang bisa memaafkan kalian, ucap Damho sembari menunjuk Jinbo. Jinbo di sana masih diam dan tak mengeluarkan sepatah kata pun sejak kedatangan Damho kecuali menyebut Damho. Nak, tolong selamatkan kami. Kami telah melakukan kesalahan besar. Kami akan melakukan apapun yang kamu suruh. Kami akan memberikan kompensasi dalam bentuk apapun yang kamu inginkan, ucap Tobuk yang kini berlutut dan memohon pengampunan kepada Jinbo. Mereka telah melakukan hal-hal kejam kepada kita. Jangan lupa itu, Jinbo. Ayahmu dibunuh dengan begitu brutal, ucap si paman-paman kepada Jinbo dari dalam tahanan. Ayah, gumam Jinbo. Dia masih diam dan tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dia mengingat kejadian di saat ayahnya dibunuh karena mencoba untuk melindunginya. Tobuk masih tidak berhenti memohon agar Jinbo mau memaafkan mereka. Aku sangat memohon padamu. Kumohon, ucapnya yang menangis. Jinbo masih saja diam dan tidak menjawab permohonan maaf dari para bandit itu. Dia bahkan memalingkan wajahnya dari hadapan bandit-bandit tersebut. Kami meminta pengampunanmu, bocah gendut, ucapnya membentak Jinbo yang tidak mau menjawab mereka. Bisakah kamu menyebut dirimu manusia setelah sesuatu tentang pengampunan? Ucap Damho yang memotong dan melanjutkan ucapan Tobuk. Damho lalu meraih kera baju dari Tobuk, mencekram dan mengangkatnya. Apakah pelaku sepertimu tidak bisa menggertak seseorang untuk itu, ucap Damho. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh satu orang yang menderita separah anak itu. Tidak ada dari mereka yang bisa memaafkanmu, lanjut Damho. Apakah kalian semua mengampuni mereka? Mereka pasti memohon untuk hidup mereka juga, ucap Damho yang begitu marah kawan-kawan. Mungkin kejadian ini juga mengingatkannya pada kejadian yang menimpanya dulu. Kau bajingan iblis. Lakukan apa yang kau mau, tetapi kau juga akan menemui ajalmu dengan cara yang sama. Apakah kau tahu siapa yang ada di belakang kami? Mereka tidak akan meninggalkanmu sendirian. Aku akan menantikannya, ucap Damho sembari mengepalkan tinjunya. Mereka akan segera datang, ancam Tobuk. Kau terlalu banyak bicara, ucap Damho yang langsung meninju Tobuk dan mengirimkannya ke akhirat. Begitu panik kini para kelompok bandit tersebut. Mereka semua mencoba untuk melarikan diri dan menyelamatkan hidupnya masing-masing. Akan tetapi, tentu saja Damho tidak akan melepaskan satu pun dari para bandit itu. Dia meraih satu persatu bandit tersebut dan meninjunya dengan sekuat tenaga. Damho, bak iblis yang mengamuk. Tidak ada belas kasih yang dia tunjukkan. Tatapannya yang begitu mengerikan. Sosok Damho benar-benar menjadi iblis saat ini. Damho benar-benar menghajar dan membunuh semua bandit yang tersisa. Semua bandit itu sudah menjadi tumpukan bukit mayat. Itu adalah adegan yang begitu brutal. Ketika semuanya selesai, tidak ada jiwa yang hidup dan tersisa di antara para bandit itu. Damho benar-benar menghabisi mereka semua. Iblis, itulah yang dikatakan oleh para tahanan yang begitu ngeri melihat tindakan Damho yang mengamuk tanpa ampun di luar sana. Damho lalu menoleh dan menatap para tahanan yang masih terkurung. Tentu saja tingkah Damho itu membuat tahanan menjadi semakin takut. Damho lalu mendatangi Jinbo yang masih menangis sesegukan. Damho membujuk Jinbo untuk diam karena ini semua sudah berakhir. Hyung, terima kasih Hyung, ucap Jinbo. Para tahanan kini juga sudah keluar dan berdiri di hadapan Damho untuk mengucapkan terima kasih banyak. Kami benar-benar berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan kami, ucap pria itu. Kami berhutang hidup kami kepada Anda. Bagaimana kami bisa membayar Anda kembali? Tanya Chungo. Damho mengatakan bahwa itu tidak perlu. Aku tidak datang untuk menyelamatkan kalian semua, tapi hanya untuk anak ini, ucap Damho. Mereka lalu bertanya, apa ada yang bisa mereka lakukan untuk Damho? Damho hanya meminta seekor kuda kepada mereka, dan tentu saja itu disetujui tanpa ragu sedikit pun. Sambil tersenyum, Damho juga mengatakan bahwa dia ingin Jinbo untuk ikut dengannya. Bantai-membantai, kita cukupkan dulu kawan-kawan, karena sang pengarang lalu membawa kita ke kelompok orang lainnya lagi. Kami telah menerima kabar
bahwa semua orang dari Korps Hyolang termasuk Dong Jacu sudah mati, ucap seorang pria yang melaporkan pada orang yang di depannya. Dong Jacu, dia sudah mati. Kita kehilangan seekor anjing yang berguna, ucapnya sambil tertawa kecil. Shin lalu memperlihatkan segerombolan burung gagak yang memakan mayat-mayat dari para bandit yang dibantai oleh Damho sebelumnya. Seseorang lalu melemparkan sesuatu agar burung-burung itu pergi dan tidak memakan mayat-mayat itu lagi. Hewan liar telah menghancurkan tubuh mereka. Sulit untuk mengatakan berapa banyak dari mereka, ucap pria itu. Karena kita belum mengetahui namanya, jadi kita sebut aja si topi bundar dan yang satunya adalah si ketua. Si ketua lalu menanyakan, bagaimana dengan objeknya? Topi bundar menjawab bahwa dia tidak menemukan apapun di sana. Ketua lalu memerintahkan mereka untuk mencari pelakunya, tidak peduli apapun itu. Dong Jacu, dia adalah anjing yang setia. Sayang sekali kita kehilangannya. Ini akan membuang waktu kita dalam pekerjaan klan, ucap si ketua. Saat mereka hendak pergi, si ketua lalu menyadari sesuatu yang menyilaukan dari tumpukan mayat itu. Itu adalah batu kuarsa yang sebelumnya si gendut ambil dari pedagang rumah perak yang mengalir. Batu kuarsa bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seseorang seperti Dong Jacu. Dia pasti berurusan dengan orang yang salah, gumam ketua. Shin lalu beralih ke suatu tempat yang sangat indah, suatu tempat yang menjadi impian Nara akan tinggal di tempat yang seperti ini. Ayah mengajariku cara membuatnya jika kami tidak memiliki banyak bahan. Kami akan bertahan dengan cara seperti ini, ucap Jinbo yang baru saja selesai memasak suatu makanan. Damho yang mencicipi masakan Jinbo mengatakan bahwa itu sangat lezat. Damho bertanya kenapa Jinbo mengambil potnya. Itu satu-satunya hal yang ditinggalkan ayah. Aku tidak bisa tidak mengambilnya, jawab Jinbo. Jinbo lalu berlutut di hadapan Damho. Tentu saja itu membuat Damho bertanya ada apa. Hyung, bisakah kamu membawaku ke Dong Jeongho? Ucap Jinbo yang meminta pada Damho. Dong Jeongho, ucap Damho. Itu adalah keinginan terakhir ayah, balas Jinbo. Damho tentu saja mengiyakan permintaan dari Jinbo. Akan tetapi untuk saat ini, mereka harus beristirahat terlebih dahulu karena mereka akan pergi lebih awal esok hari. Terima kasih Hyung, aku akan selamanya berhutang padamu, ucap Jinbo yang meneteskan air matanya. Saat ini, mereka sudah beristirahat dan akan tidur. Jinbo bergumam bahwa dia pasti akan menjadi koki terbaik di dunia seperti yang telah dikatakan pada ayahnya. Begitu pula dengan Damho yang bergumam bertanya-tanya apa yang sedang masternya lakukan saat ini. Hamil. Ya, mereka kini sudah tiba ya kawan-kawan di suatu tempat yang bernama Hamil. Ya memang namanya Hamil sih, nyebutnya Hamil ya Hamil lah pokoknya. Hamil adalah kota terakhir yang harus mereka lewati untuk mencapai Jungwon. Setelah Hamil, maka selanjutnya adalah Jiuyuguan yang mengarah langsung ke Jungwon. Hyung, udaranya terasa berbeda. Mungkin karena kita dekat dengan Jungwon, ucap Jinbo. Jinbo, kamu tidak perlu berpura-pura untuk baik-baik saja, ucap Damho. Jinbo mengatakan bahwa dia tidak sedang berpura-pura dan dia benar-benar baik-baik saja saat ini. Hyung, lihatlah itu, ada bahan baru, ucap Jinbo yang begitu senang ketika dia melihat bahan-bahan untuk memasak. Nak, apakah menurutmu itu menyenangkan? Ucap Damho. Setelah melewati pasar, mereka lalu langsung pergi mencari sebuah penginapan. Mereka tiba di penginapan Sungai Jernih dan akan beristirahat di sana. Pelayan di sana menyambut mereka dengan sangat ramah. Dia bertanya apa yang harus dia lakukan dan dapatkan untuk kedua tamunya itu. Kami ingin makan untuk 2 orang dan kamar untuk 2 orang, ucap Jinbo. Sementara itu, para bapak-bapak yang ada di sana membicarakan tentang para bandit yang seakan tak ada hentinya terdengar. Mereka tidak hanya mengambil barang-barang orang yang ditemuinya, akan tetapi juga akan membunuhnya. Itu adalah sesuatu yang sangat tercela, ucap si bapak yang berkumis. Bagaimanapun, mereka hanya berharap bahwa perjalanan mereka besok bisa berjalan dengan lancar. Jinbo yang mendengar obrolan dari bapak-bapak itu lalu bergumam. Mereka tampaknya tidak tahu bahwa para bandit telah ditangani.
Tidak lama kemudian, masuklah dua orang tamu yang membuat orang-orang di dalam penginapan menghentikan obrolan mereka dan fokus kepada kedua tamu itu. "Nona, saya sudah menyiapkan suite premium untuk Anda. Anda pasti lapar setelah perjalanan panjang. Mari kita hilangkan rasa lapar kita dulu," ucap si kakek pada nona itu. "Di sini cukup ramai," ucap si nona. "Bagaimana seorang wanita seperti itu dengan..." ucap seseorang di sana yang langsung terdiam sebelum menyelesaikan perkataannya karena langsung ditatap oleh si kakek. Sungguh tatapan laki-laki tua itu sangat menakutkan, ucapnya. "Ya, belum aja tuh dia lihat tatapan dari Damho kan kawan-kawan. Hamil dikenal sebagai kota yang ramai. Kemanapun Anda pergi, itu pasti akan ramai," ucap si kakek. Meskipun begitu, tempat ini masih merupakan tempat yang terbaik untuk menginap. Si nona lalu menatap Damho, begitu pula dengan Damho yang menatapnya kembali. "Matanya," gumam si nona. Sesaat kemudian, dia lalu menatap Jinbo yang mana Jinbo juga menatapnya. "Apakah ada sesuatu di wajahku?" tanya nona itu pada Jinbo. Tidak ada. Hanya saja kamu benar-benar cantik," hehehe. Jawab Jinbo yang tersipu malu. Kayaknya jatuh hati bocah satu ini, kawan-kawan. Si nona juga tersipu malu karena dipuji oleh Jinbo. Dia lalu menanyakan siapa nama Jinbo. "Bang Jinbo," jawab Jinbo. "Nama yang bagus," ucap nona. "Namaku Simok." "Simok itu cantik kan?" tanya Simok yang juga memperkenalkan namanya pada Jinbo. Jinbo mengiyakan dan mengatakan bahwa itu nama yang lucu. Simok tertawa kecil dan mengatakan bahwa Jinbo adalah anak yang lucu. "Nona Sim, tolong jaga harga diri Anda," ucap si kakek. Iya, tapi dia sangat lucu," balas Nona Sim. Nona Sim bergumam di benaknya. Dia dan rekannya, mereka pasangan yang aneh. Nona Sim lalu berdiri dan hendak pindah duduk. Akan tetapi, dia ditahan oleh si kakek dan menyuruhnya untuk tetap duduk di sini. "Mengapa? Menurutmu aku akan melakukan sesuatu?" tanya Nona Sim. "Tidak perlu mengganggu orang-orang yang sedang makan," jawab si kakek. Nona Sim dengan kesalnya lalu kembali duduk. "Jika Tuan Makju melihat ekspresi itu, dia tidak akan senang," ucap si kakek. Nona Sim mengatakan bahwa itu tidak apa-apa karena ayahnya tidak ada di sini. "Tapi apakah tempat itu benar?" tanya Nona Sim. Si kakek tanpa sedikit pun keraguan, dia mengatakan bahwa dia benar-benar yakin. Di malam hari, Damho lalu mengunjungi kudanya dan mengatakan agar kudanya menunggu sebentar lagi, karena mereka akan segera kembali berada di luar keesokan harinya. Si kakek yang bersama dengan Nona Sim sebelumnya mendatangi Damho dan bertanya, "Siapa Damho? Apakah Damho kebetulan bersama mereka?" "Mereka?" tanya Damho yang tidak mengetahui apa maksud dari si kakek. "Kamu tidak bisa menipuku. Aku tahu dari matamu bahwa kamu bukan orang biasa," ucap si kakek. Sepertinya si kakek ini bukan kakek-kakek biasa ya kawan-kawannya. Kira-kira siapa kakek ini dan seberapa kuat dia? Apakah akan menjadi musuh Damho atau malah menjadi rekan dari Damho? Atau bahkan mungkin akan dijadikan bangkai oleh Damho? Sudah tua kasihan. Ini satu kali tinju aja Damho langsung kasih meledak si kakek ini, kawan-kawan. Ngomong-ngomong, di mana Damho datang untuk menyelamatkan Jinbo membuat Nara sedikit merinding, kawan-kawan. Meskipun Nara sudah membacanya 3 kali pada saat Nara mempelajarinya, terus tuh pas buat naskah, dan lalu pada saat merekamnya, Nara tetap aja dibuat sedikit merinding. Memang sekeren dan seterharu itu sih menurut Nara. Baik kawan-kawan semua, Nara ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah support Nara sejauh ini. Jujur, ini bukan hanya sekedar template sebagai pelengkap atau sekedar formalitas di penghujung video Nara. Nara benar-benar dengan tulus mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang sudah mensupport Nara. Entah itu dukungan dalam bentuk kritikan maupun saran, komen, atau like dan juga share video Nara. Tidak akan ada bosannya Nara ucapkan terima kasih serta ucapan maaf kepada kalian semua. Mungkin bagi beberapa orang itu hanyalah sekedar kata terima kasih dan maaf, tapi bagi Nara itu lebih penting dari sekedar kata itu sendiri.
Nara juga sangat memohon maaf jikalau di video Nara banyak kekurangan dan kesalahan. Maaf juga bagi kawan-kawan semua yang sudah memberikan kritikannya dan sarannya, akan tetapi Nara belum bisa penuhi. Jujur, Nara juga tidak bisa langsung memenuhi setiap permintaan kawan-kawan, atau bahkan ada yang memang Nara tidak bisa penuhi. Maaf juga jika ada komen dari abang-abang, dari kakak-kakak, dari kawan-kawan semua yang Nara tidak like atau Nara tidak balas komennya, mungkin terlewat atau bagaimana ya kawan-kawan. Intinya sekali lagi, Nara ucapkan terima kasih banyak dan juga maaf. Ewa kos 13, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.